yang mau tinggal bersamaku di sini hanya ada satu pilihan. Dia Fisabilillah. Aku ya, tidak semua orang Kristen mengenal otak sedikit kalau bicara. Tuhan Yesus ya, Mas Slamet. Iya. Tidak semua, saya harus bilang ya, tidak semua orang Kristen tahu sesungguhnya siapa Yesus. Tidak semua. Karena ada juga yang tidak paham, hanya sekedar tahu, ada hanya karena KTP. Tidak semua. Maka saya bilang, saya pun yang sudah belajar bertahun-tahun, saya tidak mengerti 100% bagaimana cara Tuhan memandang, bagaimana cara pikir Tuhan. Tidak bisa. Karena apa? Saya ciptaannya. Iya, maka dari itu sih seharusnya Yesus tuh stay di bumi 10 tahunan lah. Jadi bisa paham orang-orang gitu loh. Mas Slamet, Tuhan lah yang mendengarkan ya ucapanmu ya. Kak, saya enggak ngomong apa ya. Itu aja. Saya jujur, saya belajar. Di Alkitab suci bilang dia akan datang yang kedua kalinya. Jadi kamu hati-hati kalau bicara ya. Oke, nanti datang kedua kali hukum kasih diganti hukum apa? Tidak ada Alkitab menjelaskan pada waktu Tuhan datang ke bumi, dia menjemput orang-orang yang percaya kepadanya. Karena Alkitab jelaskan. Iya, nanti pas kejemput dia nggak ganti hukum kasih sama hukum apa? Kan hukum Taurat gagal, diganti hukum kasih. Nah, kalau hukum kasih gagal diganti hukum apa? Ketika Tuhan datang, dia menjemput orang-orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu aja ya. Jadi dia datang bukan mengikuti hukum, dia menjemput orang percaya. Iya, aku pengen tahu aja gitu kan. Ini kalau kita lihat kan sekarang perkembangan dunia banyak orang Kristen nggak mengerti. Tandanya kan gagal pengajaran Yesus. Jadi hukum kasih mau diganti hukum apa nih sekarang nih? Bukan. Tidak ada penggantian hukum. Hukum kasih itu sudah sempurna yang udah sempurna, hukum kasih udah sempurna. Oh, siap. Unik, hukum kasih udah sempurna katanya, Unik. Iya. Ya, hukum kasih sempurna. Yesus nanti datang bawa hukum kasih masih, Kak? Yesus datang menjemput orang yang percaya kepada Yesus. Kalau yang nggak percaya diapain sama Yesus? Nah, dihukum lah. Ya udah, kalau begitu mana hukum kasihnya? Nah, itu tadi hukum Belum kasih. waktunya. Oh, kalau gitu namanya kurang pas kalau hukum kasih, hukum pilih kasih kalau gitu. Hukum pilih kasih lah. Emangnya kamu tuh Tuhan, kamu tahu segalanya. Pelan-pelan. Baik. Kepada Kak Lasma dan Kak Deborah satu-satu ya, biar kita enak. Kalau itu menurut Bang Mas Slamet, gini. nggak apa-apa. Kak Lasma sama Kak Deborah, pertama-tama yang harus saya beritahukan dulu adalah kita tidak sedang melogikakan Tuhan. Kakak Lasma tadi bilang tidak ada satupun manusia yang mengerti tentang Tuhan. Pemikiran Tuhan salah. Kakak baca kitab kakak. Di kitab kakak sendiri, ketika Tuhan berfirman dalam hati, orang aja tahu loh. Nggak tahu kakak itu. Nah, kakak jangan fitnah orang-orang yang tidak ngerti Tuhan. Ada orang-orang dalam kitab kakak yang ketika Tuhan berfirman dalam hati, itu tuh orang mendengar loh. Nih, saya kasih tahu datanya. Uni biar jangan apa dulu nih ya, biar jangan salah paham. Tadi saya bilang tidak ada manusia yang sempurna memahami cara berpikirnya Tuhan sempurna itu loh. Uni. Oh, aku jadi ingat satu dalil satu dalil ya kawanku. Ini coba kalau misalnya tidak ada yang memahami pikiran Tuhan secara sempurna, terus ngapain ini kitab suci nulis ini? 2 Korintus berapa nih? 2 Korintus 2:16. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Selamat datang di kebenaran. Masih ngomong nggak ngerti? Ulangi, Slamet, baca lagi, ulangi. Baca, Slamet, Mas Slamet, baca yang benar Slamet. Oke, kita baca lagi ya. Oke, 2 Korintus 2:16. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasehati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Ya, menurut Mas Slamet apa artinya? Coba apa yang Mas Slamet tanyakan dalam ayat itu? Jadi apa yang dipikiran Sister Las dan Sister Deborah itu adalah pikiran Yesus.
Itulah kan enggak, Mas Lama enggak menantangin ayat tapi enggak paham. Ya udah, Kak, coba silakan. Sislas kan baru tahu juga ayat ini, silakan coba eksegesisnya apa. Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Nah, silakan. Oke, saya tanya dulu, itu kira-kira tulisan siapa itu? Ini tulisan Paulus dong, siapa Ya. lagi? Ya, gimana? Oke. Jadi kan dikatakan Paulus, kita tidak mengetahui, tidak ada yang memahami pikiran Kristus. Tapi Paulus bilang, tetapi kami memiliki pikiran Kristus, kami memiliki hikmat, itu hikmat daripada Kristus. Ya. Jadi hikmatnya Yesus dengan hikmatnya orang Kristen sama kan? Gitu kan maksudnya kan? Lepas gini loh Mas Slamet, lepas Iya. kata Kristen dengan Kristus, ya itu berbeda, karena saya kan sudah bilang tadi, belum tentu orang Kristen itu benar-benar mengetahui, mengalami, mengenal, berjumpa dengan Yesus, ya. Jadi kita lepaskan kata Kristen dulu, tapi Ya memang karena bukan Kristen, sama. tertulisnya Jadi, Kristus ya, Kristus, ya. tulisannya. Kami memiliki pikiran Kristus, Cakep. kami memiliki hikmat daripada Kristus, kata Jadi Paulus. hikmat, iya. Jadi kan hikmatnya, jadi hikmatnya orang Kristen dengan hikmatnya Yesus kan sama. Dah, stop. Oh enggak sama. Oh ya udah. Gimana dong bagusnya ini? Kan saya sudah bilang, belum tentu orang Kristen itu benar-benar mengalami, berjumpa atau hidup di dalam Kristus. Oh ya udah kalau gitu ini Paulus gegabah menulis ini gitu karena dia menyamakan pikirannya kan gitu. Kata kami di situ siapa di dalam pasal itu? Siapa nih? Ini orang Kristen atau siapa bagusnya? Kata kami itu kan mereka yang melayani, termasuk berarti cuma saya. Paulus doang sama Saya. Oh kalau orang-orangnya, gitu, Pak. kalau gitu cuma Paulus Saya- doang, bukan orang Kristen. Iya. Dengar, Mas. Iya. Kata kami itu orang-orang yang mengalami Yesus, Orang orang-orang yang berjumpa Paulus dengan itu memang Yesus. Kristen. Gitu ya. Jadi kita nggak semua Nggak tahu kan. pikirannya bagaimana. Itu dia kan zaman dulu, bukan zaman Iya, ya, sekarang. gini. Oh kalau Izin, zaman saya sekarang ambil nggak punya pikiran Kristus ya, ya udah. Kalau gitu kan jelas. alih. Jelas, Ada pikiran Kristus ada. Lah, kok bolak Kalau balik? pikiran kamu juga Kita ya. lagi main badminton atau gimana nih? Bolak balik argumen ini. Mbak Deborah sama Mbak Lasma, bentar ya, Dari izin ya. tadi itu cuma bahasin bentar. itu Mbak Deborah, Kristen. Mbak Deborah. Agama kalian kenapa? Ya silakan Agama tanya. kita- Tapi Iya, silakan nanti. tanya. Nanti Nah, tanya. Seolah-olah Mbak kok Deborah. menghina Tuhan Yesus. Enggak ada Deborah, yang menghina apa-apa. Yesus Pakai otak sedikit. Tidak apa-apa. Loh, Kita dibahas kok malah agama, tantrum, Deborah? dibahas firman Tuhan itu bagus kok, nggak apa-apa. Itu nggak Tuh, usah Deborah tuh. nggak usah kita persoalkan Kristen dengan Muslim, nggak usah. Salah, Deborah. Kita membahas Bagus, kitab bagus. siapa, Bagus, nggak apa-apa. ya. Itu Bagus, Lasma, agama Lasma. itu dapat Sedikit. ilmu, dapat pengetahuan Sedikit, kita, Kak nggak Lasma. apa-apa. Iya. Sedikit Kak Nggak perlu Lasma ya. ketawa-ketawa, nggak perlu ketawa-ketawa. Ngerti? Oh, Nggak Kelvi, perlu kores ketawa-ketawa. jangan ketawa Kalau ya, bahasin, Slamet. bahasin aja. Ya gimana Slamet jangan ya ketawa kalau gitu ya. jangan bolak-balik dong. Tadi Senyum bilang nggak aja, punya pikiran senyum aja. Kristus. Atau Sekarang boleh ketawa enggak, tapi kami punya. ditutup mulutnya. Ketawa. Udah. Aku Ya, ketawanya boleh gini boleh ya? ketawa. Gitu nggak boleh Nggak juga ya? boleh, nggak boleh. Tertawa, Mereka tertawa nanti merasa selamat, bahwa nggak apa-apa. Kalau Oke, itu Bu, sesuatu Bu, yang bagus dulu dibahas Izin, sama izin, kita. izin dulu. Saya ambil kali dulu ya, ampun udah kayak pasar room saya. Sabar dulu satu-satu. Oke, izin ya semua teman-teman yang ada di sini. Ayo Kak Lasma, Deborah dan Pak TB, silakan kalian jelaskan saja iman kalian. Kalau kalian ingin membahas Islam, silakan kalian kasih pertanyaan. Kalian boleh kok. Aduh, no apa? Anu saya ngelek. Bentar. Ngelek nggak? jelas. Nggak, lancar Uni. Juara lancar. Jadi maksud saya itu gini, Kak Lasma boleh menjelaskan. Saya tidak akan tidak akan juga membantahi, tapi kadang-kadang penjelasan Kakak itu perlu dikonfirmasi biar kami itu tidak salah paham gitu loh. Nah, sekarang gini, kalau Kakak Lasma mau menjelaskan kembali, Kakak silakan jelaskan. Kalau tidak Kakak standby dulu dan Kakak boleh bertanya tentang Islam. Kak Lasma ada pertanyaan tentang Islam? Enggak, saya sudah sering menerima. Oke, berarti Kakak hanya menjawab ya.
Berarti kakak Iya. di sini memang bersedia untuk menjawab kekristenan ya. Oke, buat Boleh, kalian siap. teman-teman Kristen, kalau kalian teman-teman Kristen di sini keberatan, maka kalian sama Kak Lasma aja berurusan karena Kak Lasma sendiri bersedia untuk menjawab. Baik. Iya. Kak Lasma, tuh kata-kata orang di bawah itu apa tuh di bawah? Di bawah jangan ini ya. Boleh ketawa, kok saya hanya bercanda kok teman-teman. Boleh ketawa, tapi maksudnya itu si Deborah ini kan dia mungkin lagi sensitif. Dia nggak boleh menurut dia kita ketawa. Dikira dia kita ngejek, padahal kita nggak mengejek ya. Oke, Deborah, Anda di sini siap untuk menjawab kekristenan atau bertanya tentang Islam? Silakan. Deborah, silakan bertanya satu pertanyaan terkait tentang Islam. Kalau masalah Islam saya nggak bahasin itu. Ya sudah kalau gitu ngapain tadi Hanya suruh cukup bahas Al-Quran? Makanya Kak, ya sudah kalau gitu jelaskan aja Udahlah, kalau nggak berarti usah ngebahasin Kristen kalau orang gitu. agama. Stop. Kok Loh, sensitif kalau Anda nggak sekali suka tuh ya agama jangan. orang lain? Kalau nggak mau turun lah. Kalau nggak suka jangan kesini lah. Anda kenapa ini kok ngurus-ngurusin Turun orang lain mau ini buka apa? aplikasi bogo-bogo semua yang ada ontak semua di sini. Wah, Bahas-bahas orang Bapak Kak pele Lasma dibilang juga agama. nggak punya otak. Kak Lasma dibilang nggak ada otak sama perempuan ini. Emang kurang ajar ini perempuan ya. Masa Kak Lasma dibilang nggak ada otak sama dia? Dasar kurang ajar ini. Pak TB gimana? Mau tanya tentang Islam atau mau menjawab tentang Kristenan? Aku dengar-dengar aja lah. Ada Pak TB dengar-dengar aja. Jawab sikit-sikit lah. Ya, Nggak bisa siap. tunjukkan data, nanti susah. Udah ditunjukkan data itu tak benar katanya pula. Nggak ada kami habis-habis umat Islam gitu. pertanyaan nanti. Tidak pernah kami Aku umat Islam begini, ketika kalian gini menyampaikan aja lalu nih. kami bilang. Uni, Nggak ada gitu, Uni. jangan curhat. Uni, Hmm. gini. Hmm. Kalau bertanya, kalau sudah dijawab cukup. Jangan Nggak bisa dipanjang-panjangin kayak lagi. gitu, nggak bisa kayak iya, gitu. iya. Jangan diatur diskusi orang lain. Kalau bapak anda mau diskusi, sudah bapak diam aja. Saya ganti dengan yang lain. diskusi apa begitu? Enggak siap-siap nanti diskusi. Memang diskusi itu nggak siap-siap. Kalau nggak siap, jangan kesini naik. Mama Cecil naik ya. Oke, kita lanjut teman-teman. Oke, kita mulai lagi dengan tema yang masih kita bahas. Teman-teman, Kak Lasma dan teman-teman Kristen telah menjelaskan tentang Tuhan mengambil istri orang di 2 Samuel pasal 12 ayat 11. Walaupun mereka mengakui bahwa itu benar-benar terjadi, maka konsekuensinya seperti yang saya sampaikan ya. Yang saya sampaikan konsekuensinya adalah yang pertama, Tuhan menghukum pezina dengan mengadakan zina baru. Tuhan menghukum orang yang tidak berbuat zina itu, tetapi menghukum yang pezina itu yang tidak dihukum, tapi yang istrinya yang dihukum. Kurang lebih seperti itu. Ibarat kata analoginya gini, Kak Lasma punya suami, suaminya itu meniduri tetangganya, yang dihukum adalah Kak Lasma diberikan kepada tetangganya. Seperti itu hukum Tuhannya Kak Lasma. Nah, kalau teman-teman merasa itu tidak betul, maka silakan dibantah. Kalau tidak, kita masuk ke topik Si lain. Unik malah ketawa-ketawa. Serius Unik. Iya. Kevin jangan ketawa, Kevin. Belum, Ya. belum. Oh belum. Baik, kita disapa di sini ada teman-teman kita, ada Mozan. Halo Mozan, silakan. Halo, Ya, Mozan mau menjelaskan atau mau bertanya? pertanyaannya apa tadi ya, Bu ya? Oh, mohon maaf ya Mozan ya. Begini Mozan ya, room saya ini room yang dibuka untuk mengcounter room-room Kristen, di mana room-room Kristen banyak sekali mempertanyakan tentang Islam. Maka saya di sini mengizinkan kalian teman-teman Kristen menjawab pertanyaan-pertanyaan saya terkait kitab suci kalian. Salah satunya kisah di 2 Samuel pasal 12 ayat 11, di mana Tuhan mengambil istri Daud karena Daud berzina lalu memberikannya untuk ditiduri oleh anaknya Daud. Hukuman bagi pezina seolah-olah diberikan lagi zina baru. Ini apakah kalian percaya bahwa Tuhan memang seperti ini hukumannya atau bagaimana gitu. Nah, kemudian kalian boleh bertanya tentang Islam, kalian boleh menjawab. Kalian tidak dipaksa untuk menjawab tentang agama kalian, tapi kalian boleh juga memberikan pertanyaan terkait tentang Islam. Di sini room kalian bebas berbicara, tapi saya akan potong ketika kalian sudah mulai curhat, tidak sesuai dengan substansi pembicaraan, atau kalian menghujat. Saya akan potong secara langsung. Tapi ketika kalian masih menjawab, dan saya akan mempersilahkan kalian menjawab. Silakan Mozan. Iya, kalau memang tertulis demikian ya seperti itulah adanya gitu. Baik. Karena terima kasih. iya, apa yang salah kira-kira di situ? Ya kalau menurut saya tidak akan menyembah kepada Tuhan yang ketika yang salah adalah lakinya, tapi bininya yang dikasihkan ke orang lain gitu. Kan seperti saya analoginya gini, Kak Lasma ini punya suaminya tidur dengan tetangganya. Karena Tuhan marah, maka Kak Lasma diberikan kepada orang lain.
Ini bukan, kalau menurut saya ini Tuhan seperti ini, Tuhan yang mengizinkan perzinahan baru dengan menghukum orang berzina. Kalau seperti ini kan tidak adil Tuhan begitu. Ya, ya memang kalau pemikiran kita sebagai manusia ya mungkin ya nggak cocok gitu ya. Tapi itulah faktanya yang ada, yang mungkin kita juga tidak memahami kenapa Tuhan seperti itu. Tapi itu adalah fakta gitu. Ya, tapi kalau kita lihat Bang Mozan, yang diambil oleh Tuhan dan tapi kalau kita lihat kemudian Tuhan ketika muncul dalam versi manusia, ketika ada wanita berzina, dia tidak mengizinkan untuk dirajam. Nah, ketika ada perzinahan terjadi antara Batseba dengan Daud, istrinya Daud diambil untuk ditiduri. Tapi ketika ada pezina, ketika dia jadi manusia, dia tidak izinkan dihukum. Ini kan Tuhan kok beda-beda gitu hukumnya kepada manusia. Katanya kasih karunia gitu. Berarti apakah Tuhan berubah pikiran atau memang Tuhannya bagaimana ini? Itu memang berbeda konteks gitu ya. Ada penjelasan yang panjang sebetulnya. Kenapa seolah-olah Tuhan yang ada di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru itu berbeda. Itu pasti ada latar belakang, ada ceritanya gitu. Dan sebelum saya lanjut, saya juga tentunya orang Muslim juga mengakui gitu ya Allah daripada orang Israel yang ada di perjanjian lama gitu. Karena kita sorry. Jangan salah paham. Maaf, jangan salah paham dulu. Saya tidak mengakui seluruh penggambaran tentang Tuhan oleh kitab Bani Israel. Karena posisi kitab Israeliat di mata kami hanyalah informasi semata yang boleh kami jadikan sebagai literasi. Tapi saya tidak menjadikan kitab itu sebagai penggambaran Tuhan secara benar. Karena saya tidak percaya bahwa itu firman Tuhan yang diberikan kepada Musa secara utuh. Begitu Bang. Jadi Abang pahami ya. Karena menurut Al-Quran, Taurat, Zabur, Injil bukan Biblos, tetapi wahyu yang diturunkan kepada Musa, Isa, dan juga Daud. Dan kami percaya bahwa wahyu yang diturunkan kepada Musa, Isa, dan Daud tidak originalnya adalah Bible, bukan original, bukan Bible secara penuh, bukan. Nah, itu persoalannya di situ memang. Jadi kita akan sangat berbeda konsep Tuhan ternyata, bahwa tadinya saya berpikir bahwa Islam itu mengakui, ternyata tidak ya, mengakui kitabnya orang Israel. Saya ulangi, kami menjadikan kitab-kitab Israeliat hanya sebagai informasi yang bisa dibawa ke ranah akademis untuk didiskusikan. Nah, ketika yang menjadi panduan berkeyakinan kami, yang menjadi informasi valid bagi kami adalah Al-Quran. Nah, kalau memang ada informasi di kisah Israeliat yang sejalan dengan Al-Quran, maka kami katakan itu yang benar. Kami tidak boleh tolak. Tapi kami tidak boleh menerima juga karena ternyata memang faktanya kitab kalian, yaitu kitab Tanakh atau kitab Perjanjian Lama dan Baru, adalah kumpulan dari tulisan-tulisan manusia. Artinya kitab itu sudah didistorsi, sudah bercampur perkataan manusia dan perkataan Tuhan sudah bercampur, dan sudut pandang orang-orang sudah ditambahkan. Bahkan ada ayat-ayat yang berkontradiksi yang bisa kita buktikan. Banyak sekali ayat-ayat yang berkontradiksi. Maka kami tidak mempercayai kisah Israeliat sebagai kisah yang betul-betul mewakili kebenaran itu sendiri. Ya, memang itu menjadi titik persoalan antara Islam dan Kristen, Yahudi. Memang kita nggak akan pernah ketemu ya, sampai kiamat pun tidak akan pernah menjadi satu pemahaman karena kita punya cara pandang yang berbeda. Di sisi lain, kita orang Kristen, orang Yahudi mengakui bahwa Alkitab adalah firman Allah. Sementara sebentar, saya selesai dulu. Sementara di Islam, seperti yang Ibu katakan tadi, bahwa Alkitab atau Perjanjian Lama khususnya hanya merupakan informasi, dan kalau memang ukurannya itu pas dengan Al-Quran maka itu akan diterima. Tetapi kalau tidak pas maka tidak akan diterima. Nah, itulah perbedaannya, Bu. Jadi karena Ibu memakai ukurannya, luruskan dulu. Nggak, saya luruskan dulu. Anda salah itu. Anda bilang Yahudi dengan Kristen itu menerima Alkitab. Mohon maaf Pak ya, saya juga punya teman Yahudi. Yahudi itu menerima Tanakh, bukan betul. Perjanjian Baru.
Kalau Anda Benar. maksud Alkitab keseluruhannya itu salah. Oh iya, benar, Anda mengambil kanonisasi orang Yahudi lalu menggabungkannya dengan PB. Itu dulu dipahami. Yang kedua adalah Betul, betul. sungguh pun kalian memiliki kitab yang sama, Tanakh. Anda Kristen Perjanjian Lama, Yahudi itu Tanakh, tapi cara memahaminya pun kalian berbeda. Betul. Tidak ada satupun data-data dalam kitab Perjanjian Lama dan pemahaman orang Yahudi memiliki konsep Tuhan Trinitas. Tidak ada Betul. dalam ranah orang Yahudi yang mengatakan bahwa Abraham itu berzina seperti Kristen tuduhkan kepada Abraham. Tidak ada orang Yahudi mengatakan bahwa Tuhan itu turun menjadi manusia lalu makan daging lembu bertemu Abraham. Betul. Tidak ada orang Yahudi mengatakan bahwa Tuhan itu bertengkar dengan Yakub sampai dia kalah. Tidak ada. Tapi kalau Kristen menerima terjemahan secara terang-terangan mengatakan bahwa itu Tuhan, karena memang Tuhan bisa jadi manusia. Tuhan turun ke dunia berteofani dan segala macam. Jadi ketika Anda mengatakan bahwa Anda sendiri dengan orang Israel itu sama, pemikirannya itu beda. Tidak sama sekali. Karena Anda boleh bertanya kepada orang Yahudi bahwa ketika kalian memahami kitabnya orang Yahudi, kalian ditentang oleh orang Yahudi. Bahkan ketika kalian mengambil kitab Perjanjian Baru, mengambil tentang nubuatan tentang Yesus, ditolak oleh orang Yahudi yang memang mereka menggunakan bahasa Ibrani untuk bahasa sehari-harinya. Maka siapakah yang lebih berhak untuk menjelaskan kitabnya? Mereka yang menggunakan bahasa itu sebagai bahasa sehari-harinya, yaitu siapa? Bani Israel harusnya. Maka kalau kami seandainya ingin memahami bagaimana kitab Tanakh, bukan kepada kalian kami bertanya harusnya, tapi kepada orang Israel. Tapi kalau Ah, PB betul, betul. boleh, nggak apa-apa kami tanya kepada kalian, ya, nggak apa-apa. Tapi kalau PL jangan, karena PL itu kitabnya orang Yahudi dan mereka memperkuat kitab Tanakh dengan bantuan kitab lainnya seperti penjelasan tafsir Rabi dan Rashi, Targum atau juga Midrash dan Misnah. Kurang lebih seperti itu, Bang. Iya. Jadi benar-benar saya setuju. Tadi salah tangkap. Jadi memang betul perjanjian baru dan perjanjian lama itu berbeda. Memang betul orang Israel tidak mengakui Kristen, gitu ya. Jadi benar betul apa yang Ibu katakan tadi, tidak sama gitu. Kita dengan orang Yahudi sangat-sangat berbeda karena memang mereka menentang orang Kristen. Mereka Yes. tidak mengakui Yesus Tuhan. Benar. Betul, setuju dengan apa yang Ibu katakan Bukan tadi, hanya tidak ada yang itu, salah gitu. mereka tidak menerima pemahaman-pemahaman kalian terhadap perjanjian lama. Itu mereka Sangat-sangat tentang benar. sebenarnya. Betul, sangat benar. Oleh Oke, karena lanjut itu ke poin, kenapa lanjut mereka ke poin. tidak menerima Yesus? Ya, silakan. Ya, lanjut ke Silakan poin. apa poinnya, Bu? Sekarang kita bahas. Dalam kitab kalian, banyak sekali Tuhan dalam perjanjian lama itu melakukan tindakan-tindakan yang sangat-sangat anarkis. Nah, menurut Anda, apakah itu Yesus atau Bapa atau dua-duanya atau bagaimana? Ya, saya percaya Tritunggal. Ya, dalam pelaksanaan itu ya tiga-tiga itu benar-benar melakukan itu, benar. Mereka membunuh, Yesus yang mereka melakukan itu. mengizinkan. Ya, betul ya, karena dia termasuk dari Tritunggal itu salah satunya. Tidak ada yang salah. Berarti Anda menerima ya bahwa yang membunuh suku Amalek, yang melakukan pembantaian itu adalah Yesus sendiri berarti. Betul, dengan perantaraan orang Israel kan, tentara-tentara waktu itu. Benar, saya setuju. Tidak ada yang Setelah salah. itu dia berubah. Setelah itu dia bertaubat. Tidak seperti itu lagi ya ketika jadi Oh, manusia. tidak ada kata bertobat itu, jangan ditambahin. Tapi kan dia dibaptis dulu, Bang. Iya, tapi tidak ada istilah bertobat dari apa yang dilakukan di baik. perjanjian lama. Kenapa Itu saya kan bahasa Ibu. Oke. Kenapa saya mengatakan bertaubat? Dasarnya adalah KBBI. Taubat artinya adalah menyesali perbuatannya lalu melakukan perubahan menjadi lebih baik. Tuhan Ya. dalam perjanjian lama itu ada kata menyesal. Kejadian pasal 6 ayat 6, di mana Tuhan menyesal menjadikan manusia. Itu ada penyesalan. Ada perubahan. Apa perubahannya? Dalam perjanjian lama, ketika orang-orang melihat Tuhan maka orang yang akan mati, tapi dalam perjanjian baru, ketika orang melihat Tuhan maka Tuhan yang mati. Kemudian dalam perjanjian lama Tuhan banyak membunuh orang-orang yang menurut dia salah. Dalam perjanjian baru dia menyelamatkan orang-orang yang salah. Nah, Ya. Tuhan kalian berbeda sekali sifatnya ketika dia masih jadi roh setelah jadi manusia. Ketika Tuhan menjadi manusia, pertama dia menjadi belajar dulu kepada manusia, kemudian dibaptis, baru mengajarkan apabila ditampar pipi kirimu, kasih yang kiri. Nah, itu kenapa saya katakan Tuhan bertaubat. Silakan. Mungkin Kores mau menanggapi dengan Bang Handi, silakan. Itu makanya itu kan kata-katanya itu kan kata-katanya Ibu ya, bertobat. Ya, Iya. terserah Ibu mau pakai kata-kata apa, terserah, itu bebas. Seperti kita juga kan pada waktu kita menafsirkan bebas kan, kita punya cara juga untuk menafsirkan. Ibu juga punya kebebasan untuk mengatakan Enggak, bantah saja Yesus Bang, itu kalau bertobat. bukan bertobat gitu. Kalau itu tidak pantas dikatakan bertobat, Iya, bantah memang saja gitu. Iya, memang tidak bertobat karena bukan kata-kata tobat di situ. Lalu apa Tidak ada yang tepat kata-kata ketika bertobat. dia merubah sikapnya?
Apa yang Ya dia tepat dengan itu? dia tidak merubah sifatnya. Memang dia apa adanya. Ketika dia menyatakan dirinya sebagai Allah yang menghukum, dia akan menghukum. Ketika dia menyatakan Ya, dirinya, dia ketika menghukum dia di menyatakan perjanjian kasih, iya benar. Ya, di perjanjian lama kan dia banyak menghukum. Nah, di perjanjian Betul. baru ada nggak dia menghukum? Dia katakan dia tidak menghakimi. Iya, lihat aja faktanya. Tidak ada ya tidak ada gitu. Nah, Kalau dia menghukum ya ada, karena semuanya nah, fakta di dalam berarti Alkitab. sama nggak sifatnya? Tetap sama Ya, seperti pertanyaannya manusia. sama nggak sifat dia? Sama, tetap nggak ada yang Di dalam berubah. perjanjian lama kan dia tidak seperti manusia. Maksudnya Bang, dalam perjanjian lama dia gini loh, katakan Mbak. Tuhan itu bukan manusia, Bang. Gini loh, dalam seperti manusia juga ada sisi apa namanya marahnya ada kasihnya juga ada. Jadi sama, tidak ada yang salah. Di perjanjian lama Tuhan mengizinkan membunuh. Ya, selama Ada. ribuan tahun. Yang jadi pertanyaan kan kenapa Tuhan mengizinkan membunuh? Itu aja Karena pertanyaannya. selama ribuan tahun dia banyak membunuh. Ya, betul. Ya, nanti kita bahas itu. Enggak gini loh, Bang. Argumen saya tuh gini. Selama ribuan tahun Tuhan banyak membunuh, bahkan Iya. membunuh Onan yang tidak mau menghamili istri kakaknya, membunuh anak kecil 32 orang yang memanggil botak-botak kepada Elia. Tidak Iya. diberi kesempatan bertaubat anak-anak kecil itu, langsung dicabik-cabik sama beruang. Kemudian Tuhan membunuh manusia-manusia yang juga dianggap Tuhan bersalah tanpa memberi kesempatan manusia itu bertaubat, membunuh suku Amalek bahkan anak kecil yang menyusui. Nah, di dalam perjanjian baru ketika dia menjadi manusia, dia mempertaubatkan seorang penjahat yang bernama Paulus. Iya, Paulus betul. telah membunuh Stefanus tapi tidak dihukum sama Tuhan, tapi dipertaubatkan bahkan dipilih menjadi rasul. Nah, maksud saya adalah kenapa Tuhan bersikap seperti ini? Apa memang Tuhan itu berubah-ubah sikapnya atau Ya, Tuhan halo? Anda itu tidak Ya. konsisten dengan sifatnya gitu? Iya. Tuhan tidak pernah tidak konsisten. Jadi gini, kadang-kadang kita mengambil kesimpulan tentang Tuhan kita dengan cara kita, ya tidak akan mungkin. Kenapa Tuhan mengizinkan pembunuhan di zaman perjanjian lama? Tentu ada alasan. Ada alasan yang kita bisa ketahui, yang bisa kita tafsirkan, ada yang nggak bisa. Seperti contoh kenapa Amalek dihabisi. Karena Tuhan sedang melindungi Israel supaya mereka tidak punah, karena Dengan mereka punya mengorbankan Amalek. perjanjian dengan Tuhan. Iya benar, Dengan memang mengorbankan harus Amalek. disikat, Oh, dihabisin. Wow. Benar, betul. Ngeri juga Daripada ya kalau Israel seandainya- sebagai bangsa perjanjian, Iya, iya. memang Nanti ngeri. ini bisa Tuhan juga, kalau Bang, Tuhan ya. marah dia sikat. Ya, bisa juga Iya, terjadi benar. begini, Bang. Nanti ketika ada informasi dari Tuhan ini, Tuhan Anda yang bernama Yesus, untuk memerintahkan orang Kristen menghabisi orang Islam, itu bisa terjadi itu, Bang. Bisa kalau diperintahkan, tapi kalau Iya, sekarang kan nggak diperintahkan. Perjanjian baru Ya tidak bisa, suatu diperintahkan saat kita, Tuhan makanya Anda- Kenapa suatu- ini suatu unik? Alkitab Kenapa- sudah tertulis, nggak ada Iya. lagi. Nah, dalam kitab juga kan tertulis tuh Roma itu nggak diapa-apain. Iya betul. Nah itu kenapa tuh nggak disikat Roma? Ya karena Tuhan tidak perintahkan. Kalau diperintahkan kita sikat juga waktu itu. Oh, Berarti I see, I kasihnya see. Tuhan Iya. itu pilih-pilih ya. Kasih Tuhan Oh tidak, pilih-pilih ya. tidak, itu pandangan Anda gitu. Lah, kalau memang kasih Tuhan Anda tidak pilih-pilih, kenapa Tuhan tidak menyelamatkan orang-orang seperti dia bisa menyelamatkan Paulus yang juga adalah seorang pembunuh? Kenapa dia tidak Makanya. menyelamatkan orang-orang pembunuh yang lain gitu? Mentang-mentang Itu- apa? Karena kenapa begitu? Itu memang haknya Tuhan gitu loh. Tuhan Nah, berhak iya, untuk kalau- memilih. Nah iya, kalau begitu Dia pilih caranya, Abraham, berarti kita- dia pilih bangsa Israel, terserah dia gitu. Siapa Iya, yang mau terserah dia dibinasakan lah, kan? terserah dia. Betul betul. Iya betul. Zaman sekarang pun kalau dia suruh orang Kristen bunuh, misalnya ada di Alkitab, kita akan sikat gitu. Kalian Tapi akan karena bunuh. Tuhan, Ya. tapi Nah, karena itu kan dia udah tidak ada. menyuruh. Ada Tuhan dalilnya, ada dalilnya. Ada kalian yang tidak mau melakukannya, dalilnya Coba, ada. coba, di mana? Silakan. Nah, ini Kalau ya, di Islam kan dalilnya ada kan? Oh, di Islam, Islam itu kan jelas ada. yang boleh diperangi adalah orang yang memerangi, bukan orang yang tiba-tiba Nah, nggak iya, ngapa-ngapain berarti kan lalu ada diperangi. membunuh kan? Oh, Intinya kan kalau membunuh. orang yang memerangi boleh. Iya, kan Enggak, kita punya kalau di konsep dalam- masing-masing. Bentar. Kalau di dalam Kristen ya kan Tuhan itu menghukumi karena berdasarkan apa? Berdasarkan suka-suka. Kalau dalam Islam tidak, berdasarkan keadilan Tuhan. Nah, ini contohnya Iya, ya. berdasarkan kehendak Tuhan dan keadilannya dia, makanya kita nggak bisa memahami pikiran Nah, Tuhan. Kalau dikatakan adil Tuhan Anda, kenapa anak kecil yang 32 orang itu dibunuh Tuhan ketika dia Nah, mengatakan itu. Eliasa botak-botak? Itu yang Gimana saya di nggak situ bisa keadilan jawab. Tuhan? Nah, Karena nggak tidak bisa jawab, tertulis. kan? Emang Tertulis, banyak hal yang nggak bisa tertulis. dijawab. Tertulis itu. Tertulis dalilnya, tertulis Iya, bahwa tertulis, tapi kan
Nih. Anda harus ikuti nih perintah Tuhan. Kenapa, Sudah kenapa ada harus nih. dibunuh anak-anak? Kalau menurut pikiran kita kan kok gitu gitu. Iya, Ya. tapi kalau Tuhan izinkan Makanya. membunuh ya itu kan pikiran Tuhan. Ya berarti Tuhan Kita nggak suka-suka. tahu, Nah saya tanya gitu. sama Bang Mozan. Bang Mozan saya tanya dulu. Menurut Bang Mozan si Kores ini penyesat atau gimana? Makanya Uni saya bilang Scott mana? pikiran Tuhan. Bentar-bentar Mbak Kalasma. Nggak, menurut Bang Mozan, dalam keimanan Bang Mozan, kami ini yang membaca Bible Ya. lalu berbeda dengan Abang pandangannya. Menurut Abang si Slamet ini menyesatkan atau tidak? Selamat yang mana maksudnya? Saya nggak paham. Ini teman saya ini yang si Slamet ini. Islam. Kami kan suka baca kitab kalian, tapi kami mengajarkan Oh, sesuatu ya. yang berbeda gitu. Penyesat nggak dia ini? Ha-ha. Oh iya, Penyesat. tentu sesat, Nah, iya. Abang harus bunuh dia. Itu terdapat dalam kitab Lukas pasal 17 ayat 2. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu ia lemparkan ke dalam laut daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang lemah ini. Silakan Abang lakukan itu ya. Lakukan iman Abang itu. Letakkan batu kilang di dalam lehernya si Slamet, campak dia ke laut, Bang. Anda harus ikuti firman Tuhan Anda itu. Dia penyesat ini, Slamet ini. Ngeri kali Adalah ya, lebih Kristen. baik. Adalah Ya, lebih baik. Maksudnya lebih baik. ya Diperintahkan tapi kita begitu, nggak mau lebih melakukan. Itu kan hanya ungkapan. berarti Oh, Kalian bisa nggak mau- bisa Kita harus bedakan, kita harus bedakan kalimat ungkapan. Kalimat ungkapan dan perintah itu beda kan. Kita kan harus ngerti bahasa juga. Ungkapan berarti dan lebih perintah baik itu nggak beda. mesti- Berarti lebih Itu baik bukan nggak mesti perintah. harus dikerjakan. Berarti Iya, lebih itu baik nggak bukan- mesti harus dikerjakan. Oke. Kalau Ungkapan ini Abang mau lakukan. Kalau perintah berarti Abang mau melakukan ya? Ya, kita harus teliti dulu kalimatnya. Teliti dulu Ya, ini boleh, kalimat boleh, perintah boleh. atau ungkapan. Kita harus beda-bedakan. Bahaya Boleh. kalau kalimat Yang lebih- ungkapan kita Iya. tarik itu perintah, bahaya nanti. Oke, kata Abang ini yang lebih baik menurut Yesus tidak perlu dikerjakan karena tidak ada perintahnya, tapi hanya lebih baik menurut Yesus ya. Padahal itu jelas-jelas ada lebih baik kalau penyesat ini diletakkan batu kilang dilemparkan ke laut. Ya sudahlah ya. Mari kita bahas nih kalau ini perintah gimana nih? Benar tak? Yang mana ini? Bentar. Ayat itu nih, Nggak apa-apa. Uni. Biar lompat-lompat nggak apa-apa, saya jawab. Bentar dulu. Enggak, saya kan suruh abang mengikuti perintah Tuhan Abang enggak? Coba Abang baca 2 Yohanes Perintah yang pasal 1 mana? ayat 10. Nih, Apa? jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya, sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatan yang jahat. No, Tuhan Abang melarang mengucapkan salam kepada orang yang tidak membawa ajaran Abang. Ngeri juga ajaran Kristen menurut Abang Mozan. Ya saya baru tahu loh. Katanya ajaran kasih, ternyata ngeri juga. Harus sesuai konteks Uniku, harus sesuai konteks sama seperti tadi. Lebih baik artinya para pengajar itu ada konteksnya itu Uni. Para pengajar anak-anak jangan sampai sesatkan anak itu karena buat Tuhan lebih baiklah dia mati daripada dia menyesatkan banyak orang gitu loh. Artinya jangan sampai menyesatkan gitu loh Uni. Iya, Jadi ayat ngeri. itu jangan anak ayat itu nih jangan asal-asal di Iya, atasnya kan ngeri kali. Ngeri kali aku. Oh nih. Iya, enggak gini loh. Ajaran Yesus itu loh, cara membunuhnya itu yang ngeri kali. Kata Yesus tuh bukan penggal, tapi batu kilang diikat leher tuh campak ke laut. Hidup-hidup loh disuruh tenggelamkan sama Yesus. Ngeri kali. Uni itu perumpamaan Uniku, itu Hah? perumpamaan. Perumpamaan lagi. Perumpamaan Gini lagi. loh, diumpamakan begini Uni, dengar Uni, makanya gini kayak gini kan, supaya setiap guru atau pengajar jangan nyesatin, termasuk anak-anak itu ada konteksnya tuh nih, jangan menyesatkan anak-anak, karena lebih baik itu dibuang aja daripada kau nyesatin anak-anak gitu loh bahasanya Uni. Bukan Iya, kalau lebih Uni baik. Kan gini kata Yesus, lebih baik penyesat itu diletakkan batu kilang di lehernya, campak ke laut. Nah, Anda tidak mau mengerjakan apa yang lebih baik menurut Yesus? Bukan Uni, artinya Uni betapa berharganya manusia itu jangan kau sesatkan gitu loh, lebih baiklah dia dibuang daripada kau sesatkan banyak orang gitu loh Uni. Nah, jadi lebih baik kan kami dibuangkan. Kenapa Anda melakukan sesuatu yang lebih baik menurut Tuhan Anda? Uni, jadi misalkan nih itu ayat contoh ke saya, jangan sampai saya menyesatkan orang, kata Tuhan lebih baiklah aku dibuang daripada aku menyesatin banyak orang gitu loh maksudnya Uni. Saya bilang Gitu loh. Slamet ini kan penyesat kata Bang Mozan. Maka lebih baik dia itu ditenggelamkan, Kak. Kenapa kalian nggak lakukan? Itu maksud aku. Bukan gitu maksudnya. Uni kan yang lain itu kan nggak pernah mengajar, kami para pengajar gitu Uni. Uni kan nggak Kami mengajar kok.
Kami mengajarkan orang Kristen tentang kitab kalian kok. Buktinya kami yang menunjukkan ayat-ayat kepada kalian. Kami yang mengajari cara berpikirnya. Uni berdebat kayak gini bukan berarti saya sedang diajar, bukan, karena kebenaran yang saya dapat tetap bertahan. Saya tidak dapat, saya di sini hanya diajarkan itu tidak mesti harus ikut, Kak. Kan Kakak tadi si Bang Mozan sudah bilang bahwa si Slamet ini adalah penyesat. Makanya lebih baik si Slamet ini ditenggelamkan. Tapi kalian nggak mengerjakan itu karena secara moralitas kalian menolak itu sebenarnya. Masalahnya Slamet itu bukan sedang mengajarkan, bukan. Oke, kalau begitu saya tanya, Kakak ini Tritunggal apa Wones? Apa? Kakak Tritunggal atau Wones? Saya percaya Bapa, saya percaya Roh Kudus, saya percaya Yesus yang dalam satu Ya kesatuan. udahlah, Kakak tenggelamkan si Mikana itu. Mikana itu Wones dia. Kakak ikat ke leher di batu di lehernya, tenggelamkan dia. Kenapa nggak Kakak lakukan itu? Dia penyesat itu menurut orang Tritunggal. Ya, Uni, tadi kan ketika dia mengajar menyesatkan, berarti buat Tuhan sangat berharga manusia itu, jangan sesatkan gitu loh, itu perumpamaan. Iya. Kata Tuhan kan begini, lebih baik penyesat itu diikat batu kilang di lehernya lalu dicampak ke laut. Si Mikana itu Wones menurut Tritunggal. Kenapa nggak kalian ikat lehernya campak ke laut biar hilang dia? Uni. Ya, Mam Cecil. Halo Uni. Halo sayang. Saya mau bantu jawab juga ya. Kalau kata lebih baik batu gilang diikatkan lalu dicampakkan ke laut. Saya memahaminya kalimat itu untuk semua umat manusia, ya kan, teruntuk mereka yang penyesat. Jadi jangan coba-coba untuk jadi penyesat gitu loh. Nah, menurut Kak Cecil Kristen Tritunggal atau Wones? Saya Tritunggal Maha Kudus. Wones, Mikana itu Wones. Menurut Kakak penyesat nggak dia itu? Saya tidak mengurusi keimanan orang lain. Kok malah cuci tangan? Kok malah cuci tangan kayak Pilatus ya? Disuruh lemparin ke diikat, disuruh ngikat leher penyesat pakai batu kilangan, malah cuci tangan. Pontius Pilatus ya? Ini ada anak kecil nih, Mom Cecil di mute dulu. Mute dulu Mom Cecil. Bukan cuci tangan namanya. Di mute dulu nih, ada suara anak kecil ini. Bentar Mom Cecil, bentar. Jadi atau anak kecilnya aja, atau anak kecilnya aja kasih mic, kita dialog. Sama anak kecilnya aja. Oke, kita lanjut ya. Jadi teman-teman, ini siapa ini Nois ini? Double ini. Mozan di mute dulu Mozan. Nah. Jadi Siapa ini double ini? Bukan menyuruh untuk Uni ayat itu, tapi menyuruh supaya tidak menyesatkan orang lain gitu loh. Iya, di situ kan begini kata Yesus, lebih baik. Anda mau tidak melakukan sesuatu yang baik menurut Yesus? Nggak mau? Artinya kami lebih berharga Uni, jangan sesatkan orang gitu, lebih baik. Itu kan terjemahan kita kan. Begini loh Kak, kata Yesus gini loh, lebih baik kau makan daripada kau tidur. Kakak lebih mana yang kakak lakukan kalau kakak ada di hadapan Yesus? Kata Yesus gini, lebih baik kau sekarang makan daripada kau tidur. Kalau kakak mengikuti Yesus, apa yang kakak ikuti? Makan atau tidur? Terjemahan Uni, bukan itu. Bukan lebih baik. Gini loh, gini Kak, kan lebih baik itu kan pilihan Kak. Lebih itu kalimat baik ungkapan Uni, tidak selalu harus dilakukan. Oh, berarti namanya ungkapan bahasa gitu. Oh, berarti yang menurut Yesus yang lebih baik tidak mesti harus dilakukan gitu. Bukan, ini namanya ungkapan bahwa ternyata penyesat itu sangat berbahaya. Tapi bukan berarti harus dibunuh mereka, enggak. Itu hanya ungkapan. Ya nanti mereka kan berhadapan dengan Yesus nanti. Iya, pasti mereka dapat hukuman nanti kekal nanti malah. Iya, kan begitu ya ungkapan. Gitu. Kalian tahu tidak? Kalau kalian tahu tidak, kalian ada peribahasa, ada perumpamaan, ada banyak. Alkitab tuh banyak jenis-jenis. Itu termasuk apa? Gitu. Itu termasuk apa? Perumpamaan. Yang mana? Termasuk apa itu? Yang ini ya, ungkapan. Iya, semua ungkapan itu. Ungkapan itu kan sesuatu yang dinyatakan. Itu kan memang dinyatakan. Itu termasuk ya, ungkapan, apa? Kalimat ungkapan, ngerti nggak?
ungkapan itu sesuatu yang diungkapkan, Bang. Bukan benar-benar harus dilakukan. Gimana sih? Oh, jadi hanya perkataan yang bentar dulu. Ya. Maksud Abang Mozan ini perkataan Yesus itu tidak mesti harus dilakukan, tapi hanya sekedar pemanis buatan saja gitu. Oh, jangan ditambah-tambah begitu pemanis. Ya, ungkapan berarti kan aja. tidak ada gunanya ajaran itu. Ya, seolah-olah nggak ada gunanya kata-katanya memang. Seolah-olah ya, dalam tanda kutip. Oh, Tapi berarti itulah memang tidak- ungkapan yang bisa dipakai. Tapi ada gunanya gitu. nggak? Gunanya Itulah ada nggak bahasa. perkataan itu? Ketika Ya, Yesus kita- ajarkan. Ada dong, Gunanya kita ambil ada. intinya gunanya? kita ambil maknanya di situ Gunanya. adalah betapa penyesat itu Ya. ini apa sangat tidak Bahaya. disukai, tidak Ya. ini. Nah, ya, berarti gitu kan aja. gini kan, berarti kalian percaya bahwa penyesatan itu sangat-sangat luar biasa, tidak boleh. Iya, Kalau ada benar. penyesatan, apa yang dilakukan menurut Yesus? Ya mereka nanti akan berhadapan dengan Tuhan lah. Ya paling berarti yang ujungnya mengikat batu nanti. tilang itu Yesus, bukan kalian. Loh, jangan ditambahin gitu. Loh, saya Bukan kan hanya tanya. Kenapa ini bukan ini ditilang nanti masuk neraka kekal Unik. gitu loh. Gini Itu aja Unik, di akhir. aku bantu Kristen di sini ya. Kita nggak ada hak menghakimi, biarkan Tuhan yang bekerja. Gitu aja jawabnya, susah banget sih. Haleluya, jadi penginjil nanti Pak ya nanti. Iya, dia 70 tahun gua dialog sama Kristen udah tahu gua jawabannya. Amin. Nanti ditangkap sama Tuhan Yesus, nanti di mimpi didatangi nanti. Ya pokoknya Si datang, Slamet yang pokoknya nangkap datang. Yesus boleh datang ke mimpi saya boleh, tapi datang salam, jangan jamah. Tapi Salam ya. Tapi kalau tidak dipilih untuk diselamatkan ya tetap akan terus dibutakan. Ya memang, Binasa. Yesus Iya. itu memang pilih-pilih. Nggak Itu bisa dia juga. tadi kami bahas. Yesus Memang, itu pilih-pilih dia. Memang, Betul, benar, dia benar. memang. Dia memilih Betul. atas dasar kematahuannya dia. Makanya kalau kami Makanya tidak kalau- jadi Kristen, yang salah bukan kami, tapi Yesus yang salah karena dia tidak pilih kami. Nah, itu pendapat ibu. Nggak, maksudnya Karena gini, dia kalau tahu dari pengen semula dipilih. bahwa ibu tidak akan pernah percaya sama dia. Enggak, Ya gini. sudah, kalau Itulah gitu dia Tuhan yang yang maha salah. tahu. Bukan soal percaya nggak percaya, kan Yesus yang Loh, milih. Bodoh amat kita salah, mau salah. percaya nggak percaya gitu. Enggak, Ya, gini dalam loh. konsep pemilihan Anda itu bilang, dalam dalam Oke, dia maha tahu. Ya. Dia maha tahu. Iya. Kenapa dia memilih Paulus dari dalam kandungan sementara Paulus menjadi penjahat kemudian membunuh Stefanus dan menyesah muridnya? Tahu dia itu? tahu, Tuhan tahu Aduh, semuanya. ini Unik juga nggak Aduh. ngerti Unik. Tuhan Unik tahu juga ngerti. semuanya. Gini, Nggak ada yang aduh, ini keren. tersembunyi. Berarti dia membiarkan ya. Ketika dia hidup bersama dengan Paulus, dia membunuh Stefanus, berarti dia membiarkan karena dia yang pilih Paulus dari dalam kandungan. Iya, benar. Ini Unik sama kawan-kawan Kristen ini nggak ngerti gini loh jawabnya. Karena Yesus datang untuk orang-orang yang berdosa, bukan untuk orang benar. Gitu Oh loh. iya, betul, Yesus betul, datang betul. untuk menyelamatkan orang-orang jahat. Berarti Kristen Benar, adalah benar. agama yang Ada Alkitab, Kristen ada ini ayatnya. agama yang betul-betul. Kristen Benar, itu benar. adalah agama yang sangat bermanfaat bagi orang-orang jahat, bukan buat orang-orang Nah, baik. Yes. Itu yang menambahkan itu. Loh, kok menambahkan? Kan kalimatnya tidak Loh, seperti itu. sekarang gini loh, Anda bilang tadi Yesus itu memilih dengan Iya, iya, pengetahuannya kan. Benar. Nah, sementara Yesus memilih Paulus sejak dalam kandungan. Nah, tahu tidak Yesus ketika memilih Paulus dari dalam kandungan bahwa Paulus akan membunuh Stefanus? Yesus tahu nggak? Oh, tahu, dia tahu. Dan Yesus semuanya. membiarkan itu ya. Iya. Oh, berarti Yesus yang membiarkan itu terjadi berarti ya. Oh, Iya, udah. enggak masalah kok, mati masuk surga sudah selesai. Mati itu bukan masalah. Ini baru jual aja Kristen Keren ini ini. yang Keren, seru ini. Keren ini. Iya, memang Keren Kristen ini. hebat. Tidak ada agama seperti orang Kristen. Nggak ada. Tidak ada Ada. agama. Agama yang lain mana sama semua. Tidak ada. Berdasarkan perbuatan. Tidak ada agama. Hanya dalam Yesus hanya oleh anugerah. Bentar. Wah, Tidak keren. ada agama yang Makanya memberikan ini- hukum apa? Bentar ke Keren. Pin. Iya. Tidak Kristen. ada agama di dunia ini yang mana hukumnya itu adalah mengasihi musuh. Tidak ada. Di mana-mana benar. di seluruh dunia tidak bisa diterapkan. Kenapa? Tidak ada negara satupun yang mana penjahat Itulah itu hebatnya. dikasihi. Nah, itulah memang ajaran Kristen, ajaran yang tidak akan pernah dilakukan oleh manusia. Nah, tidak Iya, ada memang. juga tidak ada, bahkan Yesus sendiri tidak melakukannya. Ketika ditampar dia pipi kirinya kasih kanan. Ketika Yesus ditampar Hansip Romawi, dia tidak kasih pipinya sebelah lagi. Maka ajaran Masa? Yesus itu ajaran yang tidak bisa dijalani oleh orang-orang. Iya, Yohanes Itu. 18. Iya. Pas ditampar ini lagi pipinya, kembali. pas ditampar pipinya Yesus nggak ngasih pipinya, dia malah protes Iya. gitu loh. Kok gua Protes Itu kalimat juga. ungkapan. Jangan membalas Ungkapan kejahatan dengan lagi. kejahatan. Iya dong. Ungkapan harus- iya. lagi. Itulah penafsiran dalam Alkitab tuh banyak metodenya. Iya, maksudnya nggak gini loh. sembarangan, gitu. Maksudnya gini loh, kalaupun nggak membalas ya mbok jangan protes gitu loh. Iya. Kan kalau protes jadinya kontradiksi gitu sih. Betul. Sama ini ya, ini aku mau ngirim untuk mengampuni, kawan-kawan dalam Kristen muslim. itu mengampuni. Mengampuni kan. Nah ini untuk kawan-kawan Iya. muslim ya, jangan kalau ada teman-teman Kristen minjem uang,
apalagi jumlahnya besar, jangan dipinjemin. Karena ketika Jangan nanti dia bilang Yesus telah menebus hutangku padamu. Aduh, susah itu. Itu menambah-nambah susah. firman itu. Tapi satu lagi teman-teman. Enggak, tapi kebalikan. Menambah firman enggak masuk surga. Enggak, ini bukan menambah firman. Ini asli ini. Ini bentar. Ini kalau bentar dulu. Saya mau kenalan dulu sama Bapak ini, keren nih. Pak siapa nama Pak? Ya. Selamat. Selamat. Wah. Iya. Salam Tapi kenal Pak. teman-teman kalau teman-teman muslim, bentar dulu. Kalau teman-teman muslim, kalau mau pinjam duit ke Kristen, karena mereka tidak akan menolak untuk meminjam kalian minjam duit, ya. Temui setiap Kristen yang ada, karena mereka Kalau itu ada. diperintahkan. Loh, ada perintahnya, tidak boleh kalian tolak. Tidak boleh kalian tolak. Nah, kalau kalian ingin jalan 1 kilometer dengan mereka, mereka akan berjalan dengan kalian 2 kilometer. Nah, kalian datang bawalah kitab Matius pasal ke-5 nomor 24. Nah, dan mereka tidak akan meminta kembaliannya, karena ada kata Yesus jangan minta kembaliannya. Begitu ajaran mereka, ya. Iya, Nah, betul. itu dia ajaran Kristen. Harus Yang paling pas ini unik, yang paling pas ini. Saya coba dulu, tes dulu. Mereka konsisten nggak dengan ajarannya? Pak Mozan pinjam 300 dulu, kirim sekarang. Hah? Pinjam 300. Ini benar-benar butuh atau cuma mencobai butuh, saya butuh. ini? Enggak butuh 300. Jadi hanya Tuhan yang tahu isi hati ya. Iya, silakan. Ke rekening saya beli Iya kan? DM sekarang 300 ya. Saya pengen tahu apa Anda Saya nggak menjalankan. yakin. Bu Yuni kan dapat banyak Nah, kan? dari TikTok. Jadi kan? teman-teman, ajaran Kristen itu tidak akan mungkin dijalani makanya oleh mau anggota nambah-nambah Kristen kan, sendiri. gitu. Tidak ada yang mampu, teman-teman. Jadi Kalau saya ada ajarannya teman itu membutuhkan, ajaran bukan saya yang dipinjamin, tidak saya kasih. Ajaran yang tidak akan mampu dijalani oleh siapapun. Bisa. Ya makanya ini 300. loh. Ada. Ini Bentar. loh. Saya kalau saya meskipun bukan orang kaya, kalau ada orang teman misalnya betul-betul 300. kekurangan, saya kasih sembako saya nggak perlu diganti. Pengajaran Apa? Yesus Itu tuh ajaran bukan Yesus. Enggak. Yesus nggak mengajarkan orang butuh baru dikasih. Yesus mengajarkan mintalah maka kau akan diberi. Iya. Nah, ini lain lagi nih konteksnya ini. Loh, bentar Pin, jangan Konteksnya ketawa, ini Pin. beda lagi. Kita Jangan tunjukin lompat-lompat. ke dia dalilnya. Enggak, kita kasih dalilnya, Kelvin. Semuanya bisa Iya, dijawab, iya, asal bisa silakan. di Silakan, ini, silakan. Kelvin tunjukin dengar, dalilnya gitu. aja. Nih ya saya itu Matius enggak mau 7, Matius 7 asumsi. nomor 7. Nah, Nah, jadi kita tuh enggak mau asumsi ya. Iya. Nah, Anda lihat dah ya. Anda buka dalam kitab Matius pasal ke-7 ayat 7. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka akan mendapatkan. Ketoklah, maka pintu akan Sendawa. dibukakan kepadamu. Nah, Matius pasal ke-5 ayat 24 saya bacakan, ya. Nah, ini nih, makanya saya katakan ajaran seperti ini tidak akan ada yang mampu mengikuti, bahkan dia sendiri. Oh, bisa. Dia Oke, kalau gitu teman-teman ya, ingat tandai akun Mozan, kalian pinjam duit sama dia karena kata Yesus tidak akan boleh ditolak. Jangan kalau minjem nggak dikasih, bukan ajaran Yesus, harus minta. Kalau Yesus tuh minta. Nih, Apa lagi? Apa Bu Yuni? Mbak bentar, Yuni? ini bunyinya bentar ya. Dan kalian tidak boleh minta kembali loh, kata Yesus begitu. Ingat Nggak tahu, tandai sebentar. akun Bapak ini. Yang awal tadi konteksnya apa dulu Ibu? mau tanya? Nah. Matius pasal ke-5 42, saya bacakan dulu. Nah, ini ayatnya ya. Berilah kepada orang yang meminta. Oh, betul nggak minjam loh, Pin? Iya. Loh, ini hubungannya Nggak dengan ayat minjem, sebelumnya ya. apa, Berilah Bu? kepada orang yang meminta kepadamu dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Loh, tuh nggak boleh ayat, menolak. Nah itu, ayat yang sebelumnya itu siapa yang ngomong itu, Bu? Ini Yesus yang ngomong, ini warna merah Iya, terus tandanya. karena apa hubungannya dengan ayat yang sesudahnya Ibu baca itu? Loh, Anda kan bilang ajaran kalian itu ajaran yang paling hebat. Nah, saya ingin tahu nih, sanggup Enggak, tidak kalian kolerasinya menjalankan? apa gitu? Korelasinya sanggup nggak ajaran Yesus ini diterapkan di dunia gitu loh? Nggak, Yang mana? saya mau Yang ayat membuktikan. pertama atau yang kedua? Karena beda itu, beda. Ya, Matius pasal ke-5 ayat 42. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu. Nah, si Kores minta duit sama kamu. Oh, Nah, bisa saya bilang, itu. ya udah Kak, Bisa. minta res. Iya, enggak, aku perkaranya bukan soal itu. Maksudnya tuh jangan menyumpalkan kata-kata ke dalam mulut Yesus. Yesus nggak pernah bilang orang kalau minta harus butuh. Itu nggak pernah loh. Iya, bisa aja. Nah, itu dia. Iya kan? Kan, silakan Ya udah, buktikan. mana? Silakan Semuanya buktikan. kembali kan, kalau orang meminta, kalau dia butuh ya kita juga harus. Semuanya Nah, kan itu ada ya. konteksnya. Ya, mana? Pengajaran Yesus, usah pengajaran inilah, Yesus lakukan butuh-butuh tuh di sajalah. mana? Kalau minta harus butuh Mana tuh nggak ada itu? Yesus ngajarin kayak gitu. Baca aja dari Matius sampai Wahyu, nggak ada itu. Ada orang yang perlu, ada. Mana? Nggak Ini ada baca orang semuanya. yang perlu di situ. Nggak ada nih, saya bacakan nih. Kalau ada yang Nih, saya datang bacakan mengetuk ya. pintu minta apa itu gambaran Ini juga. saya Tapi bacakan itu nih, saya bacakan.
Bentar saya baca nih. Atau enggak gini Kamu aja, telah mendengar unik sebelum firman. dibacakan, Semuanya unik ada, sebelum bisa dijawab dibacakan. semua. Gini aja Mozan bikin lagi kitab baru namanya Injil Mozan, taruh di belakang kitab Wahyu tuh gitu supaya ada gitu. Jangan, supaya saya ada. nanti masuk neraka nanti nambahin. Lah kamu nambah Nggak tadi. mau. Lah kamu Apa nambahin nambahin tadi. apa? Itu yang Namanya butuh itu. Mana ada Ya butuh itu di kan situ? ada penafsirannya semuanya. Ada kalau di mana Yosam apa penafsirannya? namanya itu? Penafsiran. Husbul- apa? Ya kan kita harus baca lihat konteksnya. Tidak kita Enggak, nggak bisa maksudnya di. jangan berlindung di balik Islam. Islam ada tafsir, kalian ada sola scriptura, iya enggak? Kita ada tafsir juga. Wah, Namanya penafsiran, namanya Ya, semuanya ya. ada penafsiran. Ya, Masa udah, kita udah. baca buku langsung ditelan ini apa literal gitu, nggak bisa. nah, terus Berdasarkan untuk apa apa kalimat menafsir, sola Pak? scriptura? Harus ada. Pak, berdasarkan apa menafsir, Pak? Berdasarkan apa? Ya, berdasarkan metode-metode penafsiran lah Ya, Alkitab. siapa yang ngajarin menafsir? Ya, ya kita sendiri belajar gitu. Oh, masing-masing Oh ya bebas, Pak. udah. Iya, Oh, tapi kan bebas. berdasarkan Yaudah. metode bahasa apa nama Ya, gramatikanya, kita lanjut ke sejarahnya, ini deh. historisnya Kita itu mah kasih kesempatan gampang. yang lain. Gampang. Kita kasih kesempatan yang lain ya. Bisa aja. Nah, saya membuat statement ya bahwa ajaran yang kalian bangga-banggakan tadi itu sudah ada kontradiksi sebenarnya. Nah, Pertama, itu pendapat itu kan perkataan ibu. Bentar. Iya, Bebas, silakan bantah. terserah. Bebas Silakan nggak? bantah, Saya nggak Pak. bantah, bebas, silakan. Ya, kalau ya udah kalau nggak bisa bantah berarti itu benar. Nah gini, Oh, enggak, dalam belum perjanjian tentu. ya silakan Belum tentu. bantah. Jangan belum Iya. tentu dulu, bantah Apa dulu? baru, Apa ini dulu kan yang mau ya. dibantah? Makanya saya Banyak hal. belum ngomong. Saya belum ngomong. Dari iya. dulu. Pertama, saya katakan Tuhan teman-teman Kristen ini adalah Tuhan yang tidak konsisten. Kenapa? Ketika iya. dia katakan Tuhan bukan manusia, tiba-tiba dia jadi manusia. Ketika dikatakan Tuhan yang Maha Kasih, ternyata Tuhannya banyak sekali membunuh dalam perjanjian lama dan itu diakui oleh Bang Mozan. Bang Mozan mengatakan sendiri, betul, suka-suka Tuhan, kami tidak paham, Iya. kan Tuhan yang melakukan itu. Kan betul, berarti betul. saya kan. Nah, nggak usah dibantah kalau betul. Nah, Iya, yang kedua adalah ajaran Tuhan yang digadang-gadang dan dibangga-banggakan oleh Bang Mozan ternyata tidak mampu dilakukan oleh manusia. Contoh, meminjam uang tanpa menolak. Dari tadi tidak ada satupun kecuali Ya, di sini orang bisa Kristen ketika dilakukan. ya silakan kirimkan ke rekening Bisa. Kores sekarang juga Lah, 300 tergantung dulu, konteks atau ke dulu. CB 500. Nah, kan? Ini Inilah bisa Oni, semuanya, jadi- bisa itu. Gini, Tapi jangan teman-teman mencobai gitu loh. Kita kan punya hikmat juga. jangan mencobai. Kita nggak tahu. Anda juga Hikmat nggak tahu kan juga, apa jangan ada yang butuh atau seenaknya. tidak. Nah, kan? Makanya ada Di situ tidak penafsiran, ada kan sudah jawab tertulis. tadi, ada penafsiran, nggak Iya, nggak apa yang tertulis penafsirannya kan langsung, kalau- wah seenak kita gitu, nggak bisa. Iya, kan Langsung, nggak begini. bisa. Menurut Anda tadi, penafsirannya kalau seandainya ada orang butuh, memangnya Anda tahu orang itu butuh atau tidak? Kalau orang itu bilang butuh, apa Anda datang dulu ke rumahnya, ngecek-ngecek Ya, rumahnya, makanya sesuai dicari dulu konteks di dalam gitu loh, rumahnya gitu? keadaan gitu, ya kan waktu itu ya. Iya, Tapi kan bisa saya kok, katakan. bisa dilakukan. Teman-teman ya netizen yang 1,5 yang butuh duit silakan kalian ini ya akunnya Bang Mozan. Kalian yang Ya. butuh duit sekarang buat makan, butuh buat bayar hutang, butuh buat bayar sekolah, silakan kalian DM Bang Mozan. Pasti dia akan berikan karena dia dilarang untuk menolak oleh Iya. oleh Kalau itu saya ada sendiri ya, 1 teman-teman triliun, ya. boleh, sangat-sangat bisa. Kalau Ya. saya bisa Nah, semua ada uang itu saya sebanyak nggak katakan. apa-apa. Itulah saya Nggak perlu- katakan ya nggak teman-teman perlu ya. diganti, Kita akan saya mendengarkan kasih. bagaimana dia membela Gampang dirinya itu. dengan untuk tidak melakukan itu. Dia akan menampilkan tafsiran-tafsiran barunya nanti. Itu Enggak saya lah. katakan. Di sini saya Enggak lah, menunjukkan itu kan bagaimana yang- itu ajaran kan yang penafsiran sesungguhnya itu ibu sendiri. ajaran yang Boleh Nah, boleh buktinya? tanya, boleh tanya. Ya, bentar dulu, Bang Tegeo ya. Nah, oke. Teman-teman sudah menonton sendiri kan? Kita di sini sudah selesai. Bang Muzan cukup baik diskusinya, maka kita tidak akan menyerang Bang Muzan ya. Maksudnya kita diskusi aja Iya. baik-baik. Baik, kita sapa dulu Tegeo nih. Tegeo ingin bertanya kepada pihak Kristen kah? Silakan. Saya mau bertanyakan beberapa hal ya, di samping dari Satu tema hal yang saja dulu. Satu hal saja, biar yang lain juga dapat bicara. Silakan, satu hal saja. Oke, baik. Tadi kan Bang Mozan sendiri punya statement bahwa di Kristen pun bisa menafsirkan, ada penafsiran dari apa yang tertulis dari kitab tersebut, ya. Iya. Nah, pertanyaan saya adalah dasar atau adab-adab atau syarat-syarat untuk melakukan penafsiran itu dari mana? Ini untuk bahan ilmu untuk saya sendiri ya. Saya mau tahu cara teman-teman Kristen dalam hal menafsirkan. Karena tadi pendengaran saya bahwa atau pengetahuan saya dari Kristen itu tidak ada penafsiran, hanya ada di Kristen aja. Terima kasih. Iya, Alkitab dijawab, itu Bang memang, Moza. ya, Alkitab itu harus ditafsirkan gitu ya, karena
pertama ada objek gitu ya, objeknya Alkitab, dan di dalam Alkitab itu ada tulisan-tulisan gitu ya. Terus siapa penulisnya, ya kan? Terus bahasa aslinya dari mana? Nah, tentu untuk memahami itu harus pakai penafsiran gitu ya. Ada caranya gitu loh. Karena ya itu tadi faktanya bahwa ada objeknya yang harus diteliti, yaitu Alkitab. Lalu kemudian ada tulisannya. Tulisannya juga itu ada bahasa Ibrani dan seterusnya, Yunani ya. Jadi Iya, kita maksudnya penafsiran jadi metodenya gimana, Bang Bosan? karena faktanya ada seperti itu, sehingga harus ada tafsiran. Yang pertama mungkin gramatikalnya, ya kan, dari apa namanya, historisnya, sejarahnya gitu. Terus latar belakangnya, siapa penulisnya gitu. Ini siapa yang nulis Matius, siapa, dan seterusnya. Itulah yang kalau di dalam kekristenan seperti itu, ada metodenya. Kalau kita belajar teologi ya, pasti ada metode. Kenapa ayat ini berbicara begini? Apa hubungannya dengan ayat yang lain? Kenapa perjanjian baru? Kenapa Alkitab orang Kristen ada perjanjian lama, ada perjanjian baru? Kenapa ada? Kenapa harus bersanding dengan kitab-kitabnya orang Yahudi? Kenapa ada di situ? Itu nggak iseng ada di situ. Ada satu ada kesinambungan antara perjanjian lama dan perjanjian baru, dan itu ada penafsiran semua yang akan lalu kemudian bentar. Tiap orang itu berhak menafsirkan, ataukah hanya orang-orang tertentu saja yang menafsirkan? Sebetulnya semua orang bisa menafsirkan, tapi sayangnya gini. Ini karena ada objek gitu ya. Kalau kita bicara ilmu pengetahuan kan ada objek. Makanya ada di dalam sekolah teologi itu ada istilahnya teologi kan, pelajaran tentang Allah gitu. Ada bibliologi, belajar tentang Alkitab, dan logi-logi yang lain gitu ya. Jadi ada baiknya kita seorang penafsir ini loh. Syarat menjadi penafsir Bible itu apa gitu loh maksudnya. Tadi saya bilang semuanya bisa, cuma seharusnya sebaiknya dia sekolah. Karena apa? Karena di sekolah teologi itu kita dibelajarin sistematika untuk menafsir, supaya kita akan terhindar dari kesalahan-kesalahan yang sangat fatal dalam menafsirkan gitu loh. Makanya kenapa boleh nggak menafsirkan? Sebentar. Bisa aja, cuma saya harus terus terang gitu ya. Saya juga masih belajar, tapi sayangnya banyak sekali teman-teman Kristen yang masuk di Komal gitu ya, yang kurang memahami ya gitu. Bukan merendahkan ya, bukan ya. Tapi itu fakta di semua agama kan ada begitu. Ada yang terpelajar, ada yang sangat terpelajar, ada yang kurang, ada yang tidak. Itu fakta, bukan mau menjelekkan. Sehingga kenapa kadang-kadang kita nggak bisa menjawab dengan baik. Kadang-kadang yang satu beda, sana beda, karena bebas, karena Alkitab tuh bebas. Tapi gini, kesimpulannya gini, saya bilang bahwa inti dari kekristenan, asalkan inti dari kekristenan itu tidak melenceng jauh gitu loh. Kalau hanya menafsirkan masalah namanya beda, penyebutannya beda, itu hal-hal kecil yang bukan berarti tidak masalah, tetapi tidak krusial, tidak terlalu mempengaruhi keselamatan bahasa orang Kristen bilang. Kalau tentang Yesus krusial nggak menurut Anda? Kalau menurut saya itu krusial gitu loh. Krusial kalau tentang Yesus. Tapi gini. Bentar dulu Bang. Satu kalimat lagi karena Ibu menyebut itu. Intinya gini, selama kalau buat saya dan beberapa sekolah teologi, organisasi, selama dia menyebut Yesus Tuhan, Yesus juru selamat, tanpa Yesus tidak masuk surga, itu oke. Tapi masalah misalnya kalau pribadi saya, mau dia Tritunggal, mau dia oneness, udahlah, saya nggak mau perdebat banyak itu. Yang penting selama dia mengatakan Yesus Tuhan, Yesus juru selamat, selesai buat saya. Kalau saya, yang lain terserah. Ya, menurut pribadi Anda, ketika ada yang mengaku bahwa Yesus adalah Bapa atau Yesus adalah Anak, bahkan Tritunggal, berarti menurut Anda itu tidak berpengaruh ya, tidak masalah gitu ya? Bukan tidak berpengaruh, ada pengaruh, tapi menurut saya tidak akan mempengaruhi keselamatannya. Aduh, iya sama aja. Kok tukar-tukar sih omongannya? Kan saya bilang, ketika ada oneness mengaku bahwa Yesus adalah Bapa, Tritunggal mengatakan Yesus Yesus itu adalah Anak Allah bukan Bapa, maka menurut Anda mereka dua-duanya tetap masuk surga gitu? Iya. Ya sudah. Selama dia kecuali dia tidak mengaku Yesus Tuhan. Berarti kalau Yesus juru selamat. Makna apa? Tuhan maksud apa? Tuhan dalam makna apa? Sebentar, ini dalam konteks kekristenan ya. Selama dia tidak mengaku Yesus Tuhan dan juru selamat, dia tidak akan
masuk surga itu titik. Iya, Nggak Tuhan ada dalam koma. perspektif apa gitu loh. Kan Anda kan pentafsirnya kan mengerti. Maksudnya dalam perspektif apa? Kalau kita merujuk ke bahasa aslinya kan kurios. Nah, bahasa aslinya kurios itu merujuk kepada apa gitu loh. Ya pokoknya Tuhan dalam Kristen Yesus itu Tuhan pencipta langit dan bumi. Karena saya Tritunggal, Oh, jadi oke, Dia berarti sehakikat kalau dengan Anda Bapa dan sebagai Roh Kudus. Tritunggal, maka Oneness itu yang mengatakan Yesus adalah Bapa itu tetap selamat ya. mm-mm. Oke. Selama dia Teman-teman mengaku tahu Yesus sendiri ya. Tuhan dan Juru Selamat. Kalau saya ya, Ya, Anda pribadi berarti ya. Ini pentafsiran Anda pribadi ya. Tafsir Anda pribadi berarti ya. dia tidak mengaku Yesus Tuhan Juru Selamat, tidak selamat. Selesai, titik. Iya, tafsir Anda pribadi kan. Enggak, kalau masalah Yesus Tuhan Juru Selamat itu bukan tafsiran saya. Yesus Tuhan Juru Selamat itu. Bukan, ketika perbedaan tentang siapa Yesus. Tapi kalau yang oneness, itu loh. apa, Tritunggal Coba itu lihat kan dulu, penafsiran. pahami dulu lah maksud kita ini loh. Jangan kemana-mana. Saya bermaksud tentang perbedaan tafsiran tentang siapa. Kita kan bicara tafsir tadi. Kan tentang siapa Yesus kan teman-teman Kristen kan punya tafsiran berbeda-beda. Saksi Yehova percaya nggak kalau Yesus juru selamat? Mereka percaya Oh, iya. Yesus juru selamat. Ah, berarti mereka juga selamat itu beda. menurut Anda. Dulu. Tapi dia tidak mengaku Yesus Tuhan. Tapi dia tidak mengaku Ya Tuhan, Pak. dalam makna. Nah, Saksi kalau Yehova, ditanya Pak. sama mereka, mereka kan bilang bahwa Yesus Tuhan, tapi Tuhan dalam makna apa? Karena kalau kita bicara tentang kurios secara tafsir ya, bahkan kalau kita menggunakan bahasa aslinya, kurios itu pemilik keledai yang diambil Yesus juga kurios, Bang. Makanya saya bilang Tuhan dalam perspektif apa? Unitarian juga percaya Yesus juru selamat kok. Ya, Tuhan dalam konsep Tritunggal lah. Kalau saya kan di Tritunggal. Ya, Anda walaupun Tritunggal, tapi menurut Anda yang bukan Tritunggal tetap masuk surga kan begitu? Bidat itu kan nggak ada menurut Anda. Kalau saya bidat itu yang tidak mengakui Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Karena inti dari Alkitab menurut saya dan beberapa rekan, inti dari Alkitab Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru adalah keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Iya, enggak, saya tuh enggak, saya mau mengkonfirmasi. Selesai Anda bicara itu kita clear kok. Kita kan enggak sedang mendebat apa ya. Anda kan tafsir sendiri. Anda mengatakan mau dia oneness kek, mau dia apa kek, asal percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat sudah kan Iya, gitu. betul. Ya sudah, berarti Mikana, oneness, berarti ada Jesus only, itu betul menurut Anda. Iya. Ya sudah, ya clear ya teman-teman ya. Jadi kita ngapain kita bantah lagi? Oke. Sekarang kita ke KCOXX nih. KCOXX, silakan. Halo KCOXX. Sudah. Aduh, saya turunkan dulu nih KCOX ini nggak ada suara nih. Oh, ini Riva, saya izin keluar dulu ya, saya ada kerjaan. Oke, Bang. Tapi Masuk terima lagi kasih ya. sebelumnya Bang Mozan ya. Mohon maaf Oke, kalau ada kata-kata maaf, salah ya, sama. diskusi kita ya. Ya. Saya maaf juga ya kalau ada Oke. kata-kata ya. Sama-sama Bang Mozan. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Tuhannya Yesus memberkati kami, jangan Yesus, karena Yesus diberkati. Ya, makasih Bang Mozan. Ya. Karena Tuhan kami adalah tempat bergantung seluruh makhluk, bukan Tuhan yang digantung oleh makhluk. Terima kasih Bang Mozan. Luar biasa Bang Mozan ini ya. Aku suka kalau ada teman-teman Kristen yang diskusi seperti ini. Oke, Mom Cecil, halo, Mom Cecil. Kita Mom Cecil. Ada yang mau disampaikan Mom Cecil? Mom Cecil. Lagi tidur siang, Kak. Ayo Kak Lasma, sampaikan lagi Kak Lasma. Iya, saya bisa melanjutkan Kak ini. Siapa ini yang bicara? Aduh, HP aku ngeheng lagi guys. Siapa ini yang bicara? Bang Ini Tegeo ya? suaminya Kak Lasmi ini. Suaminya Kak Lasma. Lagi. Halo. Halo. Iya Pak, halo Pak. Gimana Iya. Pak? Oke, saya tadi hanya
disempurnakan dalam Yesus Kristus. Hanya gini aja, bagi kami Kristen ada pengakuan iman rasuli kan, yang percaya kepada Yesus yang lahir dari seorang anak darah Maria, yang mati. Siapa yang bicara? Izin siapa yang bicara ini? Apakah saya bilang saya suaminya Kak Lasma. Selamat datang suaminya Kak Lasma. Ya, Anda mau menyampaikan terkait tentang keselamatan Yesus. Tapi sebelumnya saya bertanya dulu, kalau suaminya Kak Lasma dan Kak Lasma ini sepakat tidak bahwa mau oneness kayak mau Yesus only Tritunggal tetap selamat ya? Sepakat tidak dengan Bang Moza tadi? Kami hanya yakin Tritunggal, Yesus Tuhan, Anak dan Roh Kudus Tritunggal. Kalau saya hanya menyatakan, Anda sepakat tidak dengan Bang Moza tadi yang mengatakan bahwa Yohanes pun tetap selamat gitu? Sepakat tidak dengan Bang Moza? Kalau tidak sepakat ya katakan saja, kalau tidak kita lanjut nih. Kesepakatan saya dengan dia tidak bisa disamakan karena masing-masing orang punya pemahaman. Terima kasih. Ya, terima kasih. Berarti Abang tidak sepakat dengan Bang Moza. Oke, silakan Kak, suami Kak Lasma, apa yang mau disampaikan? Oke, itu tadi masalah pengakuan yang selamat bagi kami orang Kristen. Ada kan ya, pengakuan iman bagi kami ya, yang percaya Yesus yang lahir dari seorang anak darah Maria, yang mati tersalib, Yesus yang mati tersalib, mati dan bangkit kembali pada hari yang ketiga, naik ke surga. Kemudian semua orang yang melakukan setiap firman yang difirmankan oleh Allah, ya Tuhan Yesus Kristus, dengan baik, dengan sempurna, itu juga yang akan menjadi pengantar untuk dia kelak masuk surga. Nah itu menjadi patokan bagi kami. Ya, kami sebenarnya tidak masalah dengan keyakinan kalian, hanya saja penjelasan kalian itu yang kami konfirmasi gitu. Nah, terkait tentang Tuhan, sifat Tuhan sendiri dalam perjanjian lama dan perjanjian baru ada perbedaan sikap Tuhan gitu. Bisa dijelaskan nggak apa memang Tuhan seperti itu gitu? Yang mana itu? Contohnya begini, kalau dalam perjanjian lama Tuhan ketika menghukum itu dia sangat kejam dan itu diakui oleh Bang Moza. Bahkan Tuhan memilih-milih siapa yang mau diselamatkan. Tapi di perjanjian baru Tuhan akan berubah sangat drastis sekali. Nah, menurut Anda memang Tuhan begitu kah? Oke, di zaman perjanjian lama kan semuanya di dalam kedaulatan Tuhan gitu. Jadi karena Tuhan yang masih semua alam semesta dalam kekuasaan Tuhan, maka itu semuanya apapun yang terjadi, semua di dalam apapun yang terjadi itu dalam kedaulatan Tuhan. Kemudian lahirlah Yesus Kristus itu sebagai pengantara antara manusia yang percaya kepadanya dengan Allah. Maka Yesus itulah sebagai pengantara juga yang akan nanti, karena gini, makanya sekarang muncul manusia hidup oleh kasih karunia. Jadi apapun di dunia ini semua manusia sudah bebas menentukan pilihan. Mau dia berbuat dosa, mau tidak berbuat dosa, itu pilihan ada di tangan semua manusia. Dan nanti masalah bebas memilih ini gimana Pak? Orang Kristen kalau berbuat dosa tetap selamat gitu maksudnya? Bukan. Justru itu, kalau yang berbuat dosa dan tidak melakukan kehendak Bapa di surga, maka hukumannya adalah kebinasaan. Tetapi orang yang melakukan kehendak Bapa di surga dan semua perintahnya, maka bagiannya adalah kehidupan kekal selama-lamanya, itu masuk surga kan itu. Nah, itu tidak bisa digugat. Nah, jadi maksud saya di situ, sekarang setelah kelahiran Tuhan Yesus, zaman kasih karunia lah yang berlaku. Jadi Allah tidak langsung lagi menghukum orang yang berdosa, tetapi diselamatkan bagi mereka yang percaya, yang saya katakan tadi, yang mengakui sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang melakukan segala perintahnya, yang taat dan setia kepadanya sampai akhir hidupnya, sampai Tuhan datang pada kali yang kedua bagi kami gitu ya. Nah, jadi bisa dilakukan ini dengan benar, maka itulah jaminan keselamatan tadi. Jadi sekarang zaman kasih karunia ini tidak ada lagi hukuman-hukuman yang langsung seperti zaman perjanjian lama. Itu bedanya zaman perjanjian lama. Makanya perjanjian baru itu menyempurnakan perjanjian lama. Nah, jadi perjanjian lama tidak sempurna. Gini loh, memperlengkapi di zaman perjanjian lama kan itu menjadi pengantara, terus disempurnakan, terus berlanjut sampai kepada zaman perjanjian baru dalam zaman Tuhan Yesus. Di perjanjian lama Tuhan kejam gitu ya, perjanjian baru tidak kejam gitu.
Bicara sama Tuhan kejam. Semuanya tetap di dalam kedaulatan Tuhan. Tetapi karena sudah dipercayai ada Yesus yang sama dengan manusia, yang menjadi manusia 100%, tetapi manusia juga Allah 100%. Itu pengakuan kami ya. Yang lebih baik Tuhan perjanjian lama atau Tuhan perjanjian baru menurut Anda? Sama-sama baik. Sama-sama baik. Tuhannya sama baik. Berarti Tuhan perjanjian lama yang membunuh anak kecil juga baik? bukan begitu. Maksudnya gini loh Mbak. Jangan kita langsung negatifnya yang kita ambil. Hikmah dan maksud dan tujuan. Tanya aja. Nah, gini loh. Tuhan melakukan itu semuanya atas kedaulatannya. Dan tidak ada yang dia lakukan itu. Ya, kan Tuhan dari tadi sudah berkali-kali loh Anda bilang bahwa Tuhan melakukan kedaulatan. Saya bukannya tidak paham dengan itu, saya paham. Saya cuma tanya pandangan Anda, bukan pandangan Tuhan. Pandangan Anda, Tuhan yang membunuh anak kecil, Tuhan yang melakukan kedaulatan dengan membunuh semena-mena anak orang itu baik apa tidak menurut Anda? Kalau itu menurut Tuhan baik, itu baik. Oh ya sudah. Berarti kalau Tuhan membunuh anak kecil 32 orang hanya mengatakan Elia botak-botak, itu baik menurut Anda ya? Kalau itu di dalam... Kalau seandainya umat Islam, dengar, oke saya balikkan pertanyaannya. Kalau seandainya ada umat Islam membunuh orang yang membunuh anaknya, baik apa jahat itu? Kalau itu menurut Tuhan memang dalam kedaulatan Tuhan, ya itu tergantung Tuhan dong. Ya, dalam Islam itu ada seorang bapak, anaknya dibunuh, lalu boleh dibunuh pembunuh anaknya. Menurut Anda Tuhan yang mengajarkan itu kepada orang Islam baik atau jahat? Begini loh, makanya kita jangan langsung membuat satu judge bahwa ini salah, ini benar. Bukan, saya kan bertanya pandangan Anda terhadap Tuhan. Gini loh Bang, saya pengen mengetahui kejujuran Anda dalam menilai. Ketika saya tunjukkan Tuhan dalam perjanjian lama yang banyak sekali membunuh, Anda bilang baik. Sementara kalian, ya saya tanyakan lagi, kalau Tuhannya kami umat Islam membolehkan kami melawan orang-orang yang melawan kami, menyerang kami, memerangi kami, menurut kamu tuh Tuhan yang baik atau tidak? Tuhan seperti itu? Kalau itu perintah Tuhan, ya kami kan diperintahkan ketika ada orang yang mau memperkosa anak-anak saya atau melakukan kejahatan terhadap keluarga saya boleh melawannya gitu loh. Kalau dia pakai senjata, saya boleh juga pakai senjata gitu loh. Pertanyaan saya, baik nggak menurut Anda itu Tuhan kami itu? makanya gini, saya tidak bisa menilai. Nah inilah kenapa saya bilang teman-teman Kristen itu betul-betul standar janda. Kenapa? Ketika di dalam perjanjian lama saya tunjukkan dalil di mana anak kecil 32 orang dibunuh hanya karena meneriaki Elia botak-botak, Anda bilang Tuhan itu baik karena itu keinginan Tuhan. Ketika saya bertanya hal yang serupa, bahkan lebih mulia dalam Islam, ketika pembunuhan dilakukan hanya untuk membela anak, Anda terdiam, tidak mau menjawab. Ini yang saya ingin menunjukkan kepada umat yang menonton 1,2 ini, betapa kalian teman-teman Kristenku itu ketika merujuk kepada ayat-ayat yang mengerikan di kitab kalian bilang itu baik. Tapi ketika kami ajukan ayat-ayat yang logika yang relevan dengan ajaran saat ini, yaitu menghukum orang yang salah dengan cara juga sama, kalian diam, kalian lama menjawabnya. Saya cuma ingin menunjukkan itu. Tapi kecuali Anda bilang begini, oh iya, berarti Tuhannya umat Islam juga Tuhan yang baik loh. Kenapa? Karena Tuhannya umat Islam juga seperti itu, bahkan lebih kejam Tuhannya perjanjian lama. Saya mau kalian mendapatkan jawaban dari kalian secara apa? Secara jujur sebenarnya, biar saya tahu bagaimana cara kalian ini memahami ketuhanan gitu loh. Ya, saya hanya berani menanggapi ketuhanan yang aku percayai. Ketuhanan Oke lah, saya tidak usah bawa Tuhannya umat Islam deh. Saya katakan kepada Anda, apakah Tuhan yang mengajarkan untuk boleh membunuh orang lain yang ingin melakukan kejahatan terhadapmu? Apakah Tuhan yang baik? Kalau itu di dalam kedaulatan Tuhan melakukan itu sah-sah saja. Tetapi kalau baik, itu berarti Tuhannya kami Tuhan yang baik. Terima kasih, udah. Enggak, terima kasih jawabannya. Berarti Anda memuji Tuhan kami begitu memang. Tuhan kami mengajarkan kepada kami, ketika ada orang yang memerangi kami balas untuk perangi. Nah, Tuhan kami baik menurut Anda itu. Saya hanya bisa berkata begini, Uni, pujilah Tuhanmu, percayailah Tuhanmu, aku percayai Tuhanku, aku puji Tuhanku, kan gitu.
Jadi saya Bukan, tidak kita sedang tidak gini loh Bang, kita tidak sedang iman Anda bukan, kita diskusi. Saya ingin tahu sudut pandang Anda. Ketika Anda mengatakan Tuhan perjanjian lama yang membunuh anak kecil itu adalah Tuhan yang baik, saya ingin mempertanyakan hal yang serupa terkait Tuhannya yang kami sembah, Tuhan yang mengizinkan menyerang orang yang menyerang kami. Ya, ini beda loh ya. Kalau Tuhan dalam kitab Anda mengizinkan membunuh anak kecil yang hanya meneriaki Elia botak-botak, bukan menyerang Elia, tapi meneriaki dia dengan botak-botak. Anak kecil loh, anak kecil ya, itu dibunuh oleh Tuhan. Nah, tapi Anda bilang itu Tuhan yang baik. Maka ketika saya tanyakan kepada Anda, bagaimana dengan Tuhan yang mengizinkan untuk memerangi orang yang memerangi kami, lama sekali Anda menjawabnya itu. Saya nggak lama menjawab. Jawaban saya itu tadi, saya tidak akan pernah berani dan mencoba untuk mencampuri pemahaman tentang Tuhan uni, gitu. Saya tidak bicara tentang Tuhan saya gini aja, ada Tuhan yang mengizinkan untuk membunuh orang yang membunuh manusia, yang mengganggu manusia itu. Menurut Anda Tuhan itu baik apa enggak? Kalau itu dalam kedaulatan Tuhan dan Tuhan izinkan itu terjadi, Sudah, berarti Tuhan kami Tuhan yang baik menurut Anda. Sudah selesai. Apalagi kita debat mutar-mutar ini, lama kali. Saya cuma pengen konfirmasi aja. Jadi ingat ya, ingat teman-teman, kalau nanti Kak Lasma ini bersama suaminya datang ke Komal-Komal, sesungguhnya dia telah memuji Tuhannya umat Islam yang bersikap tegas, memiliki kedaulatan, memerintahkan untuk melindungi diri kita dari kejahatan orang lain ya. Itu teman-teman ya. Jadi teman-teman kawal kakak ini nanti jangan berubah lagi perkataan abang ini nanti, karena teman-teman Kristen kita sering sekali begitu. Ini gini, sekarang kan itu sudah kembali kepada mengarah memilih iman masing-masing, kan gitu. Iman masing-masing. Kita sedang tidak menukar iman-iman, Pak. Silakan Anda dengan iman Anda. Saya ingin tahu sudut pandang Anda tentang memahami Tuhan, karena perbandingan kita adalah Tuhan perjanjian baru dengan Tuhan perjanjian lama. Tuhan perjanjian lama tadi dengan dalil-dalil ini, contoh 2 Samuel pasal 12 ayat 11, mengambil istri orang untuk melakukan perjinahan baru. Anda bilang itu tetap baik tuh. Sementara kalau dibandingkan dengan Tuhan kami tidak begitu. Lebih mulia Tuhan kami, di mana Tuhan kami menghukum orang yang bersalah, menyelamatkan orang yang benar gitu loh. Tapi kalau melanggar dan tidak mengikuti aturan yang berlaku sesuai dengan firman, maka dia akan menerima hukuman kebinasaan untuk selama-lamanya. Tetapi yang percaya itu Tuhan. Tapi di dalam kitab Anda kan tidak. Di kitab Anda justru diselamatkan oleh Yesus orang-orang yang melanggar. Buktinya Yesus datang untuk menyelamatkan orang-orang jahat kan? Ya, bagiku sebagai orang Kristen, maka aku percaya itu, aku lakukan itu dengan segenap hatiku, dan itu jaminan bagiku untuk keselamatan. Terserah uni mau melakukan tidak, serah, itu urusanmu. Loh, ini tidak ada kaitannya dengan perubahan agama. Saya tidak sedang menawarkan agama saya ke Anda, dan saya tidak menerima tawaran agama Anda juga. Saya sedang ingin tahu sudut pandang Anda tentang Tuhan. Anda kan bilang tadi Tuhan di dalam perjanjian lama Tuhan yang baik. Nah, saya tunjukkan Tuhan dalam Al-Quran saya jauh lebih baik daripada Tuhan perjanjian lama. Berarti Tuhan saya jauh lebih baik daripada Tuhan perjanjian lama gitu loh. Nah, karena Tuhan dalam perjanjian lama Tuhan yang baik menurut Anda gitu loh Bang. Nah, Anda menjawab begini tadi, kata Anda begini, Tuhan kami bentar dulu, Anda bilang Tuhan kami itu menghukum, Anda yang bilang Tuhan saya, kalau seandainya ada yang, bentar dulu, jangan dipotong dulu, Anda bilang begini tadi, argumen Anda nih, ingat ya, argumen Anda bilang begini, kalau seandainya itu orang melanggar, maka Tuhan akan menghukum, kan begitu ya, benar nggak? Nah, tapi kenapa Paulus dia melanggar aturan Tuhan, melanggar hukum Torah, jangan membunuh, dia membunuh Stefanus, kenapa diampuni Tuhan? Kenapa tidak dihukum? Kembali kepada kedaulatan Tuhan. Mana sih? Nah, ya udah kalau begitu Tuhan Anda suka-suka. Ya udah suka-suka Tuhan Anda berarti. Kalau dia suka dia selamatkan, kalau nggak suka ya udah dia nggak selamatkan. Ya udah. Semua di bumi ini suka-sukanya Tuhan. Tidak ada yang manusia yang bisa mengatur Tuhan. Ya berarti semua Tuhan Anda Tuhan yang suka-suka berarti. Ini memang suka-sukanya Tuhan. Ya maaf lah ya, Tuhan kami tidak suka-sukanya aja hidup gitu. Nggak ada Tuhan itu tidak suka-suka. Kalau memang Tuhan suka-suka, maka ketika Tuhan mengambil istri Daud, itu adalah perbuatan benar. Ketika Tuhan membunuh anak kecil, itu perbuatan benar. Inilah yang disebut dengan apa? Penghinaan terhadap Tuhan kalau dalam perspektif kami. Nggak apa-apa, abang imani aja Tuhan abang. Tuhan abang suka-suka berarti. Atau Selamat silakan, aku mau istirahat bentar. Uni gini, dengar dulu. Kalau di Uni tadi percaya bahwa bukan suka-sukanya Tuhan di agama kalian, berarti kalian bisa mengatur Tuhan dong.
Bedakan suka-sukanya Tuhan dengan mengatur Tuhan. Kami tidak pernah mengatur Tuhan, tapi Tuhan itu bukan suka-suka. Tuhan menetapkan sifat-sifat mulia di dalam dirinya. Satu, sifat mulianya adalah adil. Kalau ketika dia adil, maka dia tidak semena-mena. Kalau dia semena-mena, suka-suka dia, mana yang dia matikan, matikan, mana yang dia pilih. Bukan begitu Tuhan. Tapi Tuhan itu mengasihi seluruh hamba-hambanya, seluruh alam. Makanya Al-Quran itu adalah Al-Quran untuk seluruh alam. Contoh begini, dia tidak memilih-milih siapapun bangsamu, dari bangsa mana, siapapun keturunanmu, nenek moyangmu siapa. Tapi yang membedakan kamu adalah iman dan takwamu. Itu Tuhan yang tidak suka-suka. Ketika kau salah, kau dihukum. Ketika kau benar, kau diselamatkan. Begitu Tuhan, bukan Tuhan yang suka-suka, bukan kami atur, bukan. Tapi Tuhan mengatakan sikapnya, menyatakan sifatnya. Pertama, dia Maha Rahim dan Maha Rahman, dia Maha Adil, dan dia tidak menzolimi hamba-hambanya. Itu dia katakan di dalam Al-Quran. Nah, itu Tuhan kami. Tuhan yang memiliki sifat dan ketetapan dan prinsip, bukan Tuhan yang suka-suka. Giliran dia lagi bad mood, dia hajar, dia hantam satu bangsa. Giliran dia lagi ingin berubah jadi manusia, diselamatkan 1, 2, 3 orang. Giliran dia lagi suka sama ini, nggak gitu Tuhan kami. Tuhan kami bukan Tuhan suka-suka, tapi Tuhan kami Tuhan yang maha mulia dengan sifat-sifatnya yang maha mulia, dengan sifat ketuhanannya. Dalam hal ini gini loh, pahami Uni, Tuhan itu adalah hakim yang adil. Dia yang lebih tahu mana yang benar, mana yang salah. Nah, kalau yang adil, pertanyaan saya, adil tidak membunuh, membiarkan istri orang ditiduri, sementara yang berbuat dosa adalah bapaknya, lakinya. Adil nggak itu? Kembali kepada kedaulatan Tuhan. Tuhan yang Berarti melakukan. menurut Tuhan Anda kan adil. Berarti kan menurut Tuhan Anda adil itu. Loh, kalau itu memang baik menurut Tuhan, Tuhan tidak izinkan terjadi kalau itu tidak seizin Tuhan dan dalam kedaulatan Tuhan. Nah, itu dia. Nah, berarti ya sudah Tuhannya suka-suka. Ya udahlah Bang. Tuhan cuma gini, dia ada perbandingan, dia ada harus menelaah segala sesuatu. Dia hakim yang adil, dia yang tahu, oh ini baik, ini harus dibinasakan. Iya, ini menurut dia itu baik ketika memberikan istri orang. Ini abang mengintip, abang meniduri tetangga abang. Tapi Tuhan abang itu mengambil istri abang untuk ditiduri tetangga abang lagi. Itu hukum yang betul menurut Tuhan abang dalam 2 Samuel pasal 12 ayat 11. sekarang gitu, nggak boleh. Saya nggak pernah ngintip, jangan gitu. Ini enggak, ini contoh. Dalam 2 Samuel pasal 12 ayat 11, abang yang meniduri tetangga abang, tapi istri abang yang diambil Tuhan lalu diserahkan kepada tetangga yang lain. Begitu keadilan Tuhan abang. Kalau bagi kami bukan itu keadilan, itu namanya kejoliman itu. Oh, nah itulah. Jadi saya nggak bisa paksakan untuk Uni memahami pemahaman saya. Ya, saya Makanya nggak bisa menerima keadilan macam itu ketika ada anak kecil yang tidak berdosa lalu dibunuh oleh Tuhan tanpa ada penjelasan dari Tuhan. Itu namanya Tuhan yang suka-suka hidupnya. Berarti Tuhan macam apa gitu. dari saya Uni gini, kami tidak akan pernah bisa memahami sedalamnya tentang pengetahuan tentang Allah kami. Karena dia memang Artinya kalian bisa mendeskripsikan Tuhan kalian. Kalian bilang ada roh, ada jiwa, kalian ada Trinitas. Kan kalian yang mendeskripsikan Tuhan kalian menjadi Trinitas. punya gini, kita tidak akan pernah bisa tahu apa yang ada di benak Tuhan, ada di pikiran. Ada yang tahu, buktinya banyak yang tahu. Tuh ada Tuhan berfirman dalam hati, buktinya ada yang tahu itu. Musa aja tahu Tuhan berfirman dalam hati itu. Itu beda konteksnya Uni. Contohnya gini, saya Ya berdoa. berarti ada yang tahu. Tuh Tuhan berfirman dalam hati itu, ada yang mencatat itu. Kalau Tuhan kasih tahu, baru kita tahu. Gitu Mana loh. ada Tuhan kasih tahu? Coba Anda baca Kejadian pasal ke-8 ayat 21. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat. Siapa yang ngasih tahu ini tentang isi hati Tuhan? Kepada siapa dia kasih tahu? Coba jelaskan ke saya. Tuhan yang memberitahu segala firman-Nya kepada orang yang mau menerimanya. Firman dalam Kalau gitu hati, kasih datanya Pak. lah. Nah, gitu. Dalam Jadi yang terakhir gini loh, saya lagi ada kesibukan sebentar. Anda belum ngomong sama saya kok terakhir. Apa tuh? Jangan terakhir dulu, Pak. Saya belum bicara sama Anda. Saya tidak bicara dengan Anda, saya dengan Uni. Ya kan saya belum, Pak. Oh, nanti lain waktu lah. Saya lagi ada kesibukannya kalau gitu. Ya, Nanti. ya, ya. Ya,
intinya gini, Bapak Lasma Nainggolan sudah mengakui bahwa Tuhannya suka-suka, kedaulatan Tuhan. Ya, itulah bedanya Tuhan kita. Tuhan kami adalah Tuhan yang maha adil, karena Dia yang nyatakan dirinya adil. Tuhan itu dapat dapat direnungkan oleh manusia, dijadikan sebuah pembelajaran. Contoh, Tuhan tidak akan menghukum orang-orang tanpa penjelasan atau asbab. Makanya ketika Allah menjelaskan kepada kami dalam Al-Quran perkara Sodom dan Gomora, Allah jelaskan kenapa mereka dihukum. Allah jelaskan kenapa Fir'aun dihukum. Allah jelaskan kenapa Korun dihukum. Allah jelaskan kenapa Bani Israel itu dilaknat oleh Allah. Allah jelaskan itu karena Allah menunjukkan keadilannya, bahwa ketika kalian berbuat salah maka kalian akan mendapatkan hukumannya. Begitu juga ketika Allah memuji para manusia yang ada di dalam Al-Quran, maka itu juga sebagai pembelajaran buat kita. Ketika kalian beriman kepada Allah dan takwa kepada Allah, kalian mendapatkan apa-apa yang layak untuk kalian dapatkan. Kenapa? Karena Tuhan menunjukkan sifatnya di dalam Al-Quran. Dia Maha Rahman dan Maha Rahim, dan Dia mengatakan bahwa Dia Maha Adil. Keadilan yang disebutkan oleh Tuhan itu memang kita tidak bisa jangkau, tetapi kembali lagi ketika Tuhan mengajarkan bagaimana cara adil kepada manusia, tentu manusia paham dengan akalnya ketika Tuhan ajarkan itu. Karena Tuhan sendiri meminta kepada manusia bersikaplah adil. Bagaimana kita mau bersikap adil sementara keadilan Tuhan saja kita lihat kok kacau balau begini? Ya, dalam Islam Allah berkali-kali perintahkan kepada wahai Rifa, wahai Hadi, wahai Slamet, wahai Cebi, bersikap adillah. Nah, kalau memang ini saya bicara tentang Al-Quran, Pak, saya bicara tentang Al-Quran, bukan tentang Tuhan Anda. Nah, bagaimana mungkin ketika umat Islam diperintahkan bersikap adil sementara ternyata orang-orang ada yang memahami bahwa oh kita nggak ngerti keadilan Tuhan? Tidak ada begitu, karena Tuhan perintahkan kita bersikap adil. Maka Allah mencontohkan keadilan Tuhan adalah menghukum orang yang salah, menyelamatkan orang yang benar. Tapi menyelamatkan orang yang salah lalu menghukum orang yang benar itu bukan keadilan tapi kezoliman. Contoh terjadi dalam kitab Perjanjian Lama dan kitab Perjanjian Baru. Buktinya mana? Yesus adalah orang benar, Dia dihukum untuk menyelamatkan orang salah. Paulus adalah seorang penjahat, pembunuh Stefanus, tapi dijadikan rasul, bahkan dipilih oleh Yesus menjadi rasul, bahkan ditaubatkan oleh Yesus. Maka dalam hal ini betul kata Pak Lasma tadi, Tuhannya teman-teman Kristen itu Tuhan yang suka-suka. Terima kasih. Dengar dulu Uni, itu semua apa yang Tuhan lakukan itu semua kan sudah ada dalam rencana dan kehendaknya untuk semua manusia gitu loh. Jadi termasuk kehadiranmu kita dipertemukan hari ini. Merencanakan siapa sih ini? Pak Lamsa yang merencanakan Bapak atau Yesus? Rencana ini Pak. Apa itu? Yang merencanakan semua kejadian yang ada di Bible Anda itu Yesus atau Bapaknya Yesus? Tidak ada sesuatu di dunia ini yang terjadi secara kebetulan. Yang merencanakan siapa Pak? Semua apa yang terjadi di dunia ini atas sesuai kehendak dan rencana Tuhan. Ya siapa Tuhan itu yang merencanakan siapa Pak? Aku percaya Tuhanku Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Berarti Yesus yang merencanakan ini semuanya Pak? Apa tuh? Berarti yang Anda maksud tadi yang merencanakan ini semua adalah Yesus. Sekarang gini, di dalam sekarang begini jawab Yesus atau bukan? Tadi sudah Bapak bilang bahwa Yesus yang merencanakan. Bapak dikonfirmasi aja. Maksudnya Bang Handi itu mengkonfirmasi benar nggak yang merencanakan semua adalah Yesus gitu loh. Semua yang terjadi di muka bumi ini di dalam kedaulatan dan rancangan Tuhan. Ya Tuhan siapa? Yesus atau Bapaknya Yesus? Aduh. Jangan bawa konteksku sekarang. Ya, saya bertanya, saya nggak berkonteks. Saya bertanya, yang merencanakan argumentasi Anda itu tadi, saya dengar dari tadi, yang merencanakan itu Yesus atau Bapaknya Yesus? Nah, aku yang mengatakan Tuhanku, Yesusku, Bapakku, Roh Kudusku. Nah, itu dia. Yang merencanakan berapa? 3 atau 1? Ya Allah, ya Akbar. Kenapa sih susah amat, Pak? Tiga-tiganya, Bang Handi. Tiga-tiganya merencanakan begitu ya? Oh, jadi ada 3 Tuhan yang berencana gitu ya, Pak ya? Terserah Anda ya, yang merencanakan segala sesuatu ini berarti Yesus, Bapa dan Roh Kudus ya, Bang Lasma ya? Makanya gini loh, Mbak. Maksudnya Bang Handi itu gini loh, nanya Bang Handi itu yang merencanakan segala sesuatunya itu Yesus, Bapa, Roh Kudus, mereka bertiga kan yang merencanakan. Nih, saya jelaskan gini, yang aku percaya itu bisa dijelaskan Pak, dengerin dulu. Makanya apa yang saya maksud, yang merencanakan ini semua A. Bapa, B. Yesus, C. Roh Kudus, D. Semuanya benar. Yang mana yang merencanakan Pak? Semua.
Oh, semua. Berarti ada 3 Tuhan yang merencana. Tiga-tiganya. Satu keesaan, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bagaimana mungkin Pak Ya, berbeda satu mereka keesaan, bertiga, tiga Pak? pribadi. Ini sudah beda topik lagi kalau kita bahas nanti mungkin sampai jam 12 malam kita bahas ini. Jadi itu sudah Nah, topik. kalau saya tuh ada korelasinya sih, Bang. Sebenarnya kalau saya sih ada korelasinya pertanyaan Bang Andi. Ketika Anda sudah mengakui bahwa yang merencanakan adalah Yesus, Bapa, Putra, Roh Kudus, maka apapun yang terjadi, dengar dulu, pemerkosaan, pembunuhan, kejahatan, kezoliman yang terjadi di dunia ini adalah rencana Yesus, Bapa, dan Roh Kudus. Nah, Karena jadi semua yang merencanakan dia, maka yang terjadi itu adalah contohnya perang Ukraina, bencana-bencana di dunia, semua itu Tuhan Anda yang merencanakan. kasih unik. Kalau begitu Pak Lamsa, satu lagi Pak. Dengan Ya, kita satu lagi Pak Lamsa, tolong dengarkan dulu. Izin Pak, ini penting Pak. Kalau yang merencanakan Bapa, Putra, dan Roh Kudus begitu, itu artinya adalah Yesus juga yang merencanakan dirinya mati demi keadilan menebus dosa Anda. Betul? Apa betul? Betul ya Pak? Pergilah kau, aduh gimana? Baru saya ngomong sejenak, gimana dong? Untung aku diam dari tadi. Ini luar biasa ya. Aku dapat beberapa poin loh. Pertama, Bang Moza tadi mengiyakan. Jarang-jarang ya teman-teman ada orang Kristen yang jujur gitu loh, karena biasanya kalau kita pertanyakan antara Tuhan perjanjian lama dengan perjanjian baru, kebanyakan teman-teman Kristen itu ngeles dia. Tapi kalau Bang Moza tadi dia menjawab terang-terangan bahwa ya itulah Tuhan, suka-suka Tuhan, kan Tuhan yang pilih begitu. Nah tapi konsekuensinya itu berbahaya tentang esensi Tuhan, di mana Tuhan terlihat suka-suka gitu. Kalau dia suka ya dia pilih, kalau enggak ya enggak. Buktinya memang begitu. Paulus seorang pembunuh dipilih oleh Tuhan untuk dipertaubatkan. Tapi kalau kita lihat bagaimana teman-teman di perjanjian lama, anak-anak kecil dibunuh oleh Tuhan tanpa ada pertaubatan, tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu. Makanya tadi saya katakan Tuhan suka-sukanya saja. Lalu Bapak tadi menambahkan dengan ini adalah kedaulatan Tuhan gitu. Nah maka ini yang kenapa saya takut ya, doktrin ini akan digunakan oleh teman-teman Kristen. Ketika di dalam ayat mereka banyak tertulis, jadikanlah semua bangsa muridku, maka kalau orang-orang seperti Bang Mozart dia akan mengambil itu. Ya memang harus kita jadikan semua bangsa murid. Dan makanya saya bawa ke dalil di mana batu kilang diikatkan ke leher. Tapi coba kita lihat, karena dia tahu itu bertentangan dengan moralitas, maka dia mengatakan itu ungkapan. Dan dia mengatakan bahwa oh itu hanyalah sebuah ini. Pada akhirnya apa? Percayalah bahwa ketika kita pojokkan dengan dalil yang menyeramkan dalam kitab mereka, mereka akan coba untuk menghindari. Ya, tapi konsekuensi tentang Tuhan tadi itu luar biasa ya. Tuhan suka-suka, ketika dia suka dia bunuh, ketika dia ambil dia ambil, selamatkan Henok, selamatkan Paulus, selamatkan menurut siapa yang dia suka, pilih Ibrahim, pilih Daud. Ya kalau kita lihat dalam perjanjian lama dan perjanjian baru ya, tidak ada alasan yang cukup signifikan kenapa para nabi itu dipilih. Beda kalau dalam Islam. Dalam Islam Allah jelaskan kenapa dipilih Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi. Di dalam Islam dijelaskan kenapa dipilih Nabi Ibrahim sebagai Nabi. Dalam Islam dijelaskan kenapa Nabi Daud dipilih sebagai Nabi. Ada alasan-alasan Allah memilih para Nabi. Dan bahkan dijelaskan sekali betapa mereka adalah manusia-manusia yang luar biasa. Maka kita mendapatkan hikmah dari pembelajaran terkait tentang para nabi. Nabi Ibrahim yang sangat menyayangi anak-anaknya, Nabi Yakub, Nabi Daud, kemudian Nabi Ismail dan nabi lainnya. Tapi kalau di dalam Kristen, Tuhan memilih Daud yang bahkan walaupun sudah mengambil istri orang tetap tidak dibunuh Tuhan, bahkan diselamatkan Tuhan. Bahkan tertulis dalam kitab lain bahwa Daud melakukan yang benar di sesuatu yang benar di mata Tuhan. Begitu juga kalau kita lihat Ibrahim, menurut mereka Ibrahim dipilih Tuhan. Jadi ketika Ibrahim juga Tuhan pilih. Kemudian kalau kita lihat Paulus sudah membunuh. Kemudian Paulus sudah menyakiti orang-orang. Tapi karena Tuhan yang pilih dia, ya suka-suka dia, bisa jadi rasul, bisa jadi pemimpin jemaat. Nah, tapi kalau dia lihat kemudian Onan yang tidak mau menghamili istri kakaknya, ya menurut Tuhan gak suka, ya udah dimatikan sama Tuhan. Anak kecil yang umur 32 tahun. Ya menurut Tuhan gak suka, ya dimatikan sama Tuhan. Nah, na'udzubillah min dzalik. Ini yang tidak masuk ke dalam akal saya. Itu kenapa sampai sekarang saya tidak akan menjadi Kristen gitu ya. Karena esensi ketuhanan yang digambarkan dalam perjanjian lama dan perjanjian baru itu bertabrakan secara terang-terangan. Kurang lebih seperti itu. Ya, ada yang mau disampaikan Bang Handi, TG, Nona Cebi, selamat, silakan. Ya. Oke, teman-teman semua baru bicara nih gitu ya.
saya memperhatikan dari tadi sebagaimana 2 Samuel 2 nomor 11, terus kemudian kedaulatan Tuhan, suka-suka bertindak Tuhan begitu diaplikasikan ke 2 Samuel 2:11. Artinya apa? Tuhan mereka sesuai Pak Lamsa tadi itu ada Bapa, Putra dan Roh Kudus terlibat dalam kedaulatan Tuhan. Ada 3, tapi 1 dikatakan keesaan Tuhan itu adalah ada 3 di sana. Artinya apa? Ada Yesus menurut Pak Lamsa nih ya. Ada Yesus terlibat di 2 Samuel 2:11 ini. Apa intinya di sana? Yaitu akan menghukum orang yang berzina. Terus istri orang itu diambil kemudian diberikan kepada orang lain untuk dirogo-rogo di siang hari kan gitu. Nah, kalau ini diaplikasikan ke Bapa, Putra dan Roh Kudus, artinya Yesus juga terlibat di sini dengan alasan yang sangat mudah kita pahami tadi. Pak Lamsa mengatakan bahwa itu adalah kedaulatan suka-suka Tuhan. Ya terserah sajalah. Makanya tadi saya perinci teman-teman, apakah Yesus ada di sana? Ternyata dia akui juga begitu. Ya itulah sulitnya memang menjawab pertanyaan-pertanyaan atau membahas yang tertulis di Bible yang bukan firman Tuhan. Nah, orang yang kayak gini mestinya belajar dulu. Apa itu tanah gitu ya? Apa itu Torah? Apa itu Nefiim? Apa itu Ketubim gitu loh. Mestinya ini harus dipelajari dulu supaya dia bisa menjawab ini. Bahwa 2 Samuel ini itu adalah bukan firman Tuhan. Bukan. Gitu loh. Yang firman Tuhan itu Taurat itu di sana. Karena ini adalah kisah-kisah para nabi. Bisa dibenarkan, bisa tidak. Kalau pakai akal sehat ini nggak benar. Nggak mungkin Nabi Daud berbuat demikian. Sehat itu. Nah, tapi kalau ini diimani terlanjur dalam, ya cara untuk mengakalinya adalah ya suka-suka Tuhan. Alhamdulillah dengan adanya Al-Quran diluruskan ini semua. Makanya Al-Quran itu datang untuk meluruskan apa ya, hinaan-hinaan, nistaan-nistaan para nabi di kitab suci sebelah begitu. Nah sekarang apa yang Anda tunggu lagi gitu loh. Al-Quran udah terang benderang memuliakan para nabi itu. Nabi Daud nggak ada itu di Al-Quran dikisahkan demikian. Apalagi Nabi Musa, Ibrahim dan lain-lain gitu, nggak ada gitu loh. Kamilah Muslim ini ingin mengajak semua bahwa tinggalkanlah yang beginian. Buat apa coba? Ini akan merepotkan orang yang mau berpikir sehat untuk meluruskan ini, kecuali suka-suka Tuhan jawabannya. Nah kalau ada diskusi jawaban sudah suka-suka Tuhan, ini namanya pasrah. Kalah tapi masih mau bicara. Lebih baik tinggalkan segera. Itu pesan saya teman-teman ya. Siang hari ini diskusi lebih baik. Bahwa Tuhan memang itu bisa berbuat apa saja. Tapi dia tidak akan pernah menunjukkan kekuasaannya, menistakan para utusannya di muka bumi. Nggak pernah itu. Nggak ada. Kagak ada itu. Ya. Sang pencipta alam semesta, Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus utusannya terus dihinakan. Tidak mungkin. Itu dijaga. Apalagi termasuk Yesua Mesias. Dijaga. Dari jangkauan iblis. Dari apapun mara bahaya. Bahkan diberi mujizat. Pertanda dia seorang rasul. Dia seorang nabi. Dia seorang pemimpin di zaman itu. Tapi teman-teman ya udahlah. Yang penting diskusinya lancar. Mohon maaf atas segala hilap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Udah Bang Andi. Oke. Selamat. Ada yang mau disampaikan selamat? Tidur. Selamat. Oke, Cebi. Tapi gini Uni, aku pernah udah beberapa kali aku tanyain ya. Halo. Ada nggak? Halo. Ya, lanjut. Ada nggak? Tapi gini Bang Andi Uni, aku nanya beberapa oten ya, teman Kristen lah. Soal nabi-nabi dalam Alkitab itu kenapa ceritanya begitu kayak dihinakan gitu ya. Mereka jawabnya gini, karena Alkitab itu jujur dan nabi-nabi sendiri yang mencatat gitu. Contoh, Nabi Yesaya 64 ayat 6 itu. Contoh aja ya itu. Jadi gitu, karena Alkitab itu jujur. Mereka bilangnya gitu. Tidak ada yang ditutup-tutupi.
Even Itu kan itu jawaban mereka, pembelaan mereka terhadap kitab mereka. Mau jawab apa lagi mereka? iya, jawabnya kayak gitu. Ya karena nggak ada jawaban lain, Cep. Dia terpaksa mengatakan seperti itu. Sebenarnya kalau kita berpikir, mereka kan dapat kitab Perjanjian Lama itu kan dari kanonnya orang Yahudi, dan mereka tuh sebenarnya nggak ngerti apa-apa karena mereka hanya dapat dari punyanya orang Yahudi gitu loh. Ini TG. Jadi ketika mereka tahu ya, bukan sih? ini TG, silakan TGO, ada yang mau disampaikan TGO? Ini Muslim ya? Muslim. Ada Oten mau naik gitu loh. TGO ada sih, cuman aku mau istirahat, mau tutup dulu. TGO ada yang mau disampaikan TGO? Katanya 24 jam tadi. Enggak lah, siapa bilang? Oten tadi. Lo pikir apotik? Tadi lo Bang Handi mau ngajak debat Bang Handi sampai jam 12 malam tadi mana malah turun. Silakan TGO. Ya, saya sebenarnya menarik ya karena tema ini sudah diangkat beberapa kali ya, sudah dibahas juga beberapa kali di roomnya Uni Riva. Sebenarnya saya mau tahu dari tema ini yang 2 Samuel ayat 12 ini, itu kan dijelaskan bahwa Daud melakukan suatu kesalahan yaitu dengan berzina dengan Etseba ya tadi, dan dibalas dengan istrinya sendiri dizinai atau disetubui oleh anaknya sendiri. Nah, pertanyaan saya adalah kejadian ini apakah benar-benar terjadi pada saat itu kala anaknya melakukan persetubuhan dengan ibunya intinya, atau ya istrinya si Daud ini ya. Dan di situ kan terlihat tadi kan di perikopnya ada Nathan memperingati Daud sehingga Daud menyesal. Dan saya sebenarnya mau mengkorelasikan dengan pernyataannya seorang yang tadi sudah berbicara ya, bahwa kejadian tersebut adalah suatu peringatan untuk Daud agar dia menyesal. Nah, ketika Daud melakukan suatu kesalahan yaitu berzina dengan Etseba, dengan kejadian anaknya melakukan hal yang sama gitu kan, rentan waktu itu apakah berdekatan, apakah pada hari yang sama? Berdekatan. Nah, kenapa di sini menyebutkan bahwa Nathan memperingatkan? Berarti kan seharusnya yang namanya bukan memperingatkan sebenarnya, tapi itu sudah terjadi. Kalau memperingatkan itu ya, contoh Bang Handi, besok jangan pergi keluar rumah ya, karena besok sepertinya hari hujan. Nah, itu sebelum terjadi diperingatkan. Tapi Nathan datang itu ketika Daud sudah menyinai Batseba dan membunuh suaminya Uria. Itu Tuhan sebenarnya kalau mereka teman-teman Kristen mengatakan itu peringatan, sebenarnya itu salah. Kenapa? Itu bukan peringatan, tapi sudah membawa hukuman Tuhan itu. Ya, makanya saya bingung ketika mereka berstatement bahwa Tuhan itu memperingatkan. Jangan bingung Bang, jangan bingung. Dia yang bingung. Oh, kita yang bingung. Jangan, Bang. Saya bingung dengan kebingungan mereka gitu. Kok bisa mereka berpikiran seperti itu gitu? Ya mereka harus bilang begitu karena dari mereka tidak sedikit yang menjawab bahwa itu tidak terjadi sama sekali. Kenapa mereka jawab itu peringatan? Supaya pembelaannya nanti bahwa itu sekedar peringatan doang tapi tidak dilakukan betul-betul. Padahal mereka nggak tahu ternyata ada ayat korelasinya. Berapa Kristen yang menjawab seperti itu, mengatakan bahwa itu tidak terjadi kok, itu hanya peringatan doang kok. Ternyata mereka nggak baca ayat korelasi. Absalom betul-betul meniduri gundik-gundik bapaknya yaitu Daud. Nauzubillah min dzalik, Nabi Daud seperti itu. Ya, nauzubillah min dzalik. Makanya mulai sekarang ini beralihlah ke Al-Quran, memuliakan semua para nabi. Ada 25 nabi di sana dimuliakan. Kenapa masih di sana coba? Segeralah bergegas, jangan bingung ya ketiga. Bang Handi, nggak akan mau mereka. Kenapa? Karena gini ya. Inilah bukti ajaran yang benar itu ajaran yang tidak mengajarkan kebencian. Nah, kalau kita lihat bagaimana teman-teman Kristen, mereka selalu mengkeluarkan bahwa ajaran mereka adalah ajaran kasih. Tapi, kalau kita lihat justru ajaran yang mereka katakan kasih itu banyak sekali membenci. Contoh, menuduh Nabi Ibrahim berzina, menuduh Nabi Daud berzina, menuduh Nabi Nuh lihat kemaluannya lalu mengutuk anaknya Kan'an tanpa ada asbab. Kok Kan'an yang dikutuk, bapaknya yang salah, Kan'an yang dikutuk. Nah, makanya ada dalil yang mengatakan dalam kitab Ulangan, bapaknya yang salah, anaknya yang dihukum. Makanya Daud yang berzina, anak hasil zinanya dimatikan. Nah,
Kenapa mereka harus bertahan di situ? Untuk menunjukkan bahwa hanya Yesuslah satu-satunya manusia suci baik yang tidak pernah berdosa karena dia adalah Tuhan. Itu dalil untuk menuhankan Yesus. Lah kalau semua nabi ada yang baik, berarti kan bukan hanya Yesus satu-satunya manusia yang mulia, yang suci, yang bersih gitu. Padahal mereka lupa bagaimana Henok, di mana Henok diangkat Tuhan tanpa ada dosa. Sebenarnya itu sih motifnya kalau aku lihat. Kenapa nabi-nabi dinistakan? Hanya ingin memuliakan satu tokoh yang mereka agungkan. Dan ini yang tidak boleh di dalam Islam. Makanya kita juga tidak boleh berlebihan kepada Nabi Muhammad. Sampai-sampai kita menghinakan Nabi Musa. Bahkan Nabi Muhammad sendiri marah ketika sahabat memuliakan beliau ketimbang Nabi Musa gitu. Biar kita tidak berlebih-lebihan. Betul. Kita harus mengimani semua para nabi itu sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi mukjizat mereka berbeda-beda sesuai dengan kaumnya. Mukjizat Nabi Muhammad SAW berlaku sampai saat ini. Itu satu. Kedua adalah bahwa sekali lagi saya ingatkan ya teman-teman, beralihlah segera ke Al-Quran. Tidak ada kisah Al-Quran itu menistakan para nabi. Nggak ada itu, ya. Itu yang lebih parahnya sangat... lagi ya, parahnya lagi TG, kalau kamu tahu ya, dalam kitab mereka Sarah itu digambarkan menjadi perempuan jahat. Sarah itu nggak sabar pengen punya anak, lalu Tuhan janji sama dia akan berikan anak Ishak. Seperti hampir sama dengan cerita kita, tapi perbedaannya adalah ketika Sarah tidak sabar pengen punya anak, dia ambil budaknya bernama Hagar, diberikan kepada Ibrahim. Nah, setelah Hagar punya anak, dia marah kepada Hagar gara-gara Hagar menurut dia memandang rendah dia, menurut dia loh. Lalu disiksa si Sarainya sebagai budak. Ketika si Hagar kabur, Tuhan datang menyuruh si Hagar balik lagi untuk disiksa sama Sarai. Nah, ketika Ismail dan Ishak sudah sama-sama besar, si Sarai digambarkan secara jahat di situ. Sarai tidak mau berbagi warisan dengan Ismail, maka dia suruh Abraham mengusir Ismail dan Hagar. Nah, dan anehnya Tuhan berpihak kepada wanita antagonis, wanita yang tergambarkan antagonis dalam kitab mereka. Kata Tuhan, betul itu kata Sarah itu yang kamu harus ikuti. Nah, jadi Tuhan berpihak kepada orang yang memiliki kedengkian, yang tidak mau berbagi warisan. Padahal di dalam Ulangan pasal 21, hak kesulungan anak itu tidak boleh ditukar kepada siapapun. Gitu kira-kira. Oke. Cukup ya teman-teman, diskusi kita 2 Samuel 12:11 melebar sedikit, dikembalikan lagi, melebar sedikit, dikembalikan lagi. Intinya adalah data ini mencerminkan bahwa ini sangat menista para nabi. Sangat-sangat menista. Dan kedua, bahkan tidak Yakub, ya. Yang kedua bahkan adalah yang lebih parah itu Bang, Nabi Lut itu dikatakan berzina dengan anaknya. Nah, itu dia. Tidak mungkin Tuhan pencipta alam semesta gitu ya mengiyakan seperti ini. Tidak akan pernah. Termasuk Lot ya. Tidak akan pernah Tuhan mengiyakan ini. Nggak ada itu. Ini berbahaya sekali kalau kita sandarkan kepada Tuhan sang pencipta alam semesta bahwa Tuhan mengiyakan ini kepada nabi gitu loh. Boleh mungkin kalau masyarakat pada umumnya ada yang beginian, ya dosa tanggung masing-masing. Tapi ini sangat dilarang kepada setiap agama yang ada di muka bumi ini. Tidak ada satupun agama di muka bumi ini membiarkan hal ini terjadi, apalagi dijadikan sebagai kitab suci. Nggak ada itu. Kira-kira begitu, lanjut. Halo. Ya, halo. Ya Pak, gimana apa topiknya? Topiknya ini Pak. Topiknya Tuhan mengambil istri orang. Tapi Pak, Nabi Muhammad juga ngambil istri anaknya sendiri loh. Mana datanya itu? Datanya mana Pak? Waduh, ibu agama sendiri aja nggak tahu sama Bapak. Ya kamu bawa data dulu dong. Nah, kamu Ya, salah. hadis. Nabi Muhammad tidak pernah mengambil Jangan istri dijelasin dulu, anaknya. dia suruh bawa data nih. Suruh bawa data Bapak dulu. ini, Bapak sama Ibu ini nggak tahu agama sendiri. Gimana? Ya bawa, ceritanya? kami tahu, Nah, tapi mana bawa datanya? data dulu kamu coba. Jadi kalau saya bawa data gimana? Apa yang Ya saya bawa. Ya, kita tahu nanti betul apa enggak yang kamu tuduh dan itu. Bapak akan lakukan? Dia bawa datanya. Ini loh, yang kamu tuduhkan itu kami tahu. Kami bisa jawab, tapi minimal kamu tunjukin dasar data kamu mana. Kita fair aja. Enggak usah fair, lu bawa data biar fair. Waduh. Gua kasih ngomong lo ya. Bawa data dulu. Bawa data dulu. Takut atau gimana? Bawa data dulu. Kok takut? Datanya udah ada. Kita tahu kok itu udah berkali-kali kita jawab itu. Mana datanya? Kalau saya bener,
Ya bawa korek data Ya kalau dulu. kamu benar, ya. Kenapa Jadi korek gini dikik? ya, Enggak. nggak ada yang ngikik. Dengar Oh iya ya. enggak. Kalau mengambil itu gini loh ya, cara mengambil itu masih jadi istri terus diambil ya. Itu contohnya di 2 Samuel pasal 12 ya. Tuhan mengambil, aku akan mengambil istrimu, atau jelas tuh Tuhan mengambil istri untuk diberikan ke orang lain. Kalau Nabi Muhammad mana datanya bahwa beliau mengambil istri orang, mana datanya? Mana datamu Dasar bro? Oten, sebelum masuk sini tuh minimal ngerti dulu datanya. Dia bahas Zainab itu. Ya ingat teman-teman ya, di sini kita teman-teman mempertanyakan kitab teman-teman Kristen dan menjawab juga Al-Quran. Maka kita Apa sih akan tadi menjawab fitnahnya tapi apa? dengan catatan Mengambil istri orang. Nabi kita Muhammad mengambil. Iya. Oh, dia ketukar sama Yehuda dan Tamar kali. Ketukar dia. Iya, Yehuda yang mengambil istri dari atau mengambil menantunya dijinahi, itu benar. Ketukar lu. Kalau lu pengen lihat cerita Lahir sinetron kawin mertua menantu ya lu lihatnya Yehuda sama Tamar. Lu suka salah-salah aja. Mana Yehuda sih? Tamar. Abis itu Yehuda Tamar lahirlah Yesus, kemudian nenek moyangnya Yesus. Itu kejadian 28 unik, dibuka aja. Ntar siapin aja itu. Ya, kejadian 28 di mana Yehuda menghobah-hobahkan Tamar yang adalah menantu. Itu belum cerai loh ya, Pin ya. Iya, itu baru menantu itu. Karena lakinya mati. Lakinya Iya, mati. karena lakinya menikoi. Dan Belum. statusnya masih menantu. Belum lagi ibunya Tuhanmu, bagaimana mungkin dia hamil besar terus menikah sama Yusuf? Boleh nggak sih orang hamil menikah sama Yusuf? Hamil besar loh bro. Mau lu hujat-hujatan kayak gitu? Mau bongkar-bongkaran? Ini data lo ada. Mau lu? Enak aja. Tuhan kok nenek moyangnya. Itu udah sama Tuhannya bernenek moyang. Aduh, lu pasti mau minta tolong kiamat ya. Nenek moyangnya Kayaknya dia mertua mau minta tolong menantu. kiamat, dia minta datanya. Kiamatnya bawa sini. Jangan kiamat, jangan kiamat. Hoba-hoba on the sky. Pendeta yang terkenal itu bawa ke sini. Padahal antara Zainab dengan Nabi Muhammad SAW itu sudah memperingatkan kepada Zaid. Siapa ya? Zaid dan Zainab binti Jasid Iya, ya namanya bin ya. Jas ya. Jas gitu. Dia itu sudah menasehati bahwa memang karena rumah tangganya nggak bisa dipertahankan. Itu berapa lama itu Nabi kita memperingatkan bahwa jangan sampai terjadi itu, tapi pengaduan terus datang gitu. Terus kemudian ada ayatnya di surat apa itu ya? Al-Asab 37 di sana itu. Dan kalau nggak salah di Al-36 dan 37 itu kisahnya jelas gitu loh, bahwa Zaid sudah menceraikan istrinya terlebih dahulu karena berbagai alasan tadi, sudah tidak bisa bahagia. Kemudian Allah menunjuk, mempersilahkan Nabi Muhammad menikahi itu. Memang masalah itu bukan istri orang tapi mantan. Nggak boleh lagi orang menikah ya kalau sudah bercerai sama suami ya. Di Kristen boleh nggak sih? Boleh lah. Apa nggak boleh di Kristen? Makan bayi juga boleh. Tapi kan berzina selamanya. Ya tetap lah, Yesus tuh mati tuh nebus dosa zina gitu loh bang. Sekalian ya. Ilmu-ilmu kayak gini dibawa, disuruh bawa data, puyeng kepalanya cari datanya. Enggak, di Al-Quran dia bilang loh Yesus mati. Bapak menista Al-Quran kalau begini. Apa tuh? Apa sih? Memang ada Yesus di Al-Quran? Loh. Jadi Ya. Isa itu bukan Yesus? Bukanlah. Ya. Ngarang aja. Berarti sesat. Tunjukin di mana Nabi Isa maling keledai nggak dikembaliin. Tunjukin. Loh, enggak, kan Bapak bilang tadi. Tunjukin di mana Nabi Isa ditampar tentara Roma, di mana? Tunjukin. Oh, Nggak ada. Yesus itu orang Yunani, bro. Yesus itu orang Yunani. Yesus Mesias Iso itu baru anaknya Maria. Ngarang aja Yesus sama kayak Nabi Isa. Gereja lu bongkar tuh yang namanya Isa Almasih tuh, gereja Isa Almasih bongkar itu. Gereja Yesus Yunani harusnya. Enggak, gimana Bapak bilang Isa itu bukan Yesus? Ya iya emang di mana? Di mana Nabi Isa maling keledai? Di mana? Oh, berarti kalau gitu kalau ada orang bilang sama saya, berarti saya bilang aja Isa itu bukan Yesus berarti. Ya iyalah bilang gitu. Susah amat Nah, lah kalau begitu. Jelas. Lagian Iya kan? Yesus kan Nggak Yunani, usah bro. diributkan Yesus itu lagi, Yunani Pak. toh. Yesus itu Yunani atau bukan? Nah itu jawab tuh. Yesus itu Yang mana? Yunani atau bukan? Kenapa Pak?
Yesus itu Yunani ya? Bukan lah, dia kan dari Israel. Loh, Israel itu memang ada bahasa Yunani. Nama anak Bunda Maria siapa? Namanya anak Bunda Maria, nama aslinya siapa? Itu gimana ceritanya? Namanya anaknya Maria siapa? Anak Maria mana? Anak Bunda Maria, anaknya namanya siapa? Anak Bunda Maria kalau di Alkitab namanya Yesus. Dari mana Yesus? Orang bukan Yesus namanya, anaknya. Oh, enggak tahu kalau di Alkitab itu namanya Yesus, Pak. Enggak. Enggak ngerti dia. Namanya Yesus. Ya, gini Bang Andi, gini Bang Andi. Saya udah tunjukin aja di mana orang Yahudi abad pertama kalau anaknya lahir dikasih namanya nama Yunani gitu loh. Nah, itu. Nah, itu. Wah, kan terdiam. Mind blowing. Hah, Yesus nama Yunani. Saya baru tahu itu. Lu belajar lah makanya, Bre. Nggak ada orang Yahudi nama belakangnya Asus kayak gitu loh. Paulus, Markus, Petrus. Coba lu pikir lah, Den lah gitu. Nabi bangkit di Arab, satu Arab Islam. Nabi bangkit di Israel, satu Israel Yahudi. Lah ini Tuhan turun di Palestina yang Kristen Itali. Lu otaknya di mana coba? Waduh, hilang. Yuk closing yuk. Kelas begini lo Mas. Iya, yang kayak gini seru. Aksi, film aksi ini. Karena dari Antioquia menuju ke Romawi. Itu kan. Coba dipikir Bang Andi, logis nggak tuh coba? Kalau misalnya Tuhannya bener, kenapa yang Kristen malah Itali gitu? Kenapa nggak Palestina yang itu apa namanya Kristen? Maaf ya, saya pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya karena Kristen itu mula-mula ya dikenal di Antioquia, bukan di Palestina. Antioquia itu jauh dari Palestina ke Turki ke selatan lagi sana, udah mau mengarah ke Eropa. Ya di situ kan Antioquia itu disebut orang Kristen. Ejekan pula lagi belajar sejarah coy. Ini di sini ahlinya semua nih di atas, bukan sombong ya, nggak kayak gini-gini tiap hari loh, bertahun-tahun loh kita omongin ini. Iya, mana dia sekarang? Oh, udah hilang ya? Aduh, kasihan. Udah dipanggil sama yang berhak. Langsung pulang ke rumah papa di sorga. Belum saya bukain buku Tatang Tsunami yang belum saya rilis. Gimana coba? Mas. Ya udahlah kalau begitu, ada lagi nggak nih yang perlu kita edukasi nih? Yang jelas isi konten kita itu bukan gosip, bukan fitnah, tapi isi konten kita itu diskusi. Ya, bukan membahas pribadi-pribadi orang. Ya, bukan membahas pribadi. Yang tertulis datanya ya itu yang kita bahas. Gitu ya. Betul. Bukan mengambil pinggir-pinggir yang tidak ada hubungannya dengan topik terus dilebarkan. Jadi hati-hati juga teman, kalau diskusi itu perhatikan topik. Jangan kemana-mana. Topiknya di sana begitu. Karena apa ya? Setelah temennya terdesak dalam topik itu, pasti ada temennya yang lain melebarkan sayap. Kira-kira begitu teman-teman. Iya, mau belokin topik, belok. Jangan bahas yang itu susah. Ya, itu dia. Agama kita tidak bisa menjawab itu, gitu. Jadi hati-hati, tetap harus bersinergi, topik tetap topik, jangan sampai dalam diskusi itu kemana-mana. Akhirnya yang dicerna oleh sahabat kita yang setia, membeli paketan, membuang waktu, ada yang sambil masak, gorengannya gosong, tapi kita berikan tayangan yang mix diskusi yang nggak baik juga. Lagu yang mix boleh ya, tapi kalau diskusi nggak boleh mix topiknya kiri kanan belakang depan gitu ya. Harus topik di situ supaya apa, edukasinya ada, agar apa, teman-teman nanti bisa pakai data ini untuk diskusi sama mereka. Tidak menutup kemungkinan topik ini akan Anda angkat di room yang lain. Betul ya? Betul banget, abangku. Kira-kira. Emang saya udah guru bahasa Indonesia, udah profesional ini. Aku guru penjaskes. Ya Irfan ya, aku ngingetin dulu ya, ini jargon ya, ini harus dikumandangkan terus ya. Tuhan yang benar itu adalah Tuhan yang menikahkan para syuhada dengan 72 bidadari. Dan Tuhan yang salah adalah Tuhan yang malah mengawini manusianya sendiri. Itu sudah. Aku closing YouTube dulu.
Hati-hati ya, hati-hati gitu. Awas salah pilih surga lo. Apa lo tega pas masuk surga lo lihat bapak lo itu sedang apa terlentang begitu kan? Ya kan? Oh, nggak tega lah. Itu makanya nggak ada sejarahnya itu Tuhan yang benar itu ya Allah nauzubillah min dzalik bisa apa bisa kawin sama manusia. Janganlah dipikirin kayak gitu ya bre. Itu makanya pilih Tuhan yang benar, Tuhan yang menikahkan kita dengan 72 bidadari ketika kita syahid gitu. Masa Tuhan yang benar begitu-gitu. Pokoknya Tuhan yang mengawini manusia itu Tuhan yang salah itu ya. Please, please. Terlentang diapain di Kores ya itulah. Wahyu 19:7 ya. Ah iya. Anak domba ya. Jadi terakhir dari saya sebelum ditutup bahwa banggalah menjadi seorang muslim. Kami percaya ajaran Cep feedback. Cebi di feedback saya menurut ya. Jadi banggalah menjadi seorang muslim. Kami percaya bahwa ajaran para nabi ajaran sempurna di zamannya. Satu ya. Sempurnanya apa? Sempurnanya adalah mereka semua ajaran para nabi itu tauhid menyembah kepada Sang Pencipta satu-satunya. Diberi syariat di zamannya sempurna di sana. Dan semua berkorelasi dengan Islam. Apa itu? Berserah diri kepada Sang Pencipta. Mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW menutup para nabi rahmatan lil alamin, sempurna ajarannya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yesua Amasya, Yesua Amasya sempurna di zamannya. Kenapa? Karena itulah yang diberikan oleh Sang Pencipta untuk menyelamatkan Bani Israel dari keterpurukan. Jadi jangan sampai kalian semua ini menghinakan para nabi yang pernah ada di muka bumi. Siap. Allah akan menunggu Anda. Terima kasih. Assalamualaikum. Siap. Bye-bye semuanya. Waalaikumsalam Kita tutup warahmatullahi dulu. wabarakatuh. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.